Ya, oke. Baik semuanya. Selamat malam ya. Selamat malam. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Itu ya itu nah. Kalau memang kehidupan itu bukan sekedar cari kalori ya. Memang kehidupan itu memang butuh kalori gitu. Ya. Gini, dasarnya itu adalah pembicaraan saya di mana di UNS kemarin itu tentang neuroekonomi. Kenapa uang itu demikian kompatibel dengan otak kita gitu ya. Itu memang sihir uang itu memang kompatibel. Tapi kenapa uang itu bisa menyihir manusia sehingga manusia itu keyakinan manusia terhadap uang itu melebihi keyakinan manusia terhadap apapun gitu ya. Terhadap apapun. Jadi keyakinan manusia terhadap uang itu seragam. Orang saat dunia keyakinan terhadap uang itu sama. Tuhan boleh ribuan ya. Tuhan itu boleh ribuan, tapi uang cuma satu. Jadi uang itu adalah sistem keyakinan. Keyakinan. Bagaimana dan kamu bisa yakin, nih ya, nih. Kamu meskipun kamu tidak kenal Benjamin Franklin itu siapa gitu ya. Ini gambarnya Benjamin Franklin ini. Ya. Kamu tidak kenal Benjamin Franklin ini siapa. Kamu juga boleh benci sama yang namanya Amerika. Tapi begitu kamu pegang duit yang selembar kertas yang namanya gambarnya Benjamin Franklin ini, kamu percaya, kamu yakin yang kamu pegang ini adalah senilai dengan 15.000. Kalau ini jadi sama dengan 1,5 juta. Kamu pegang duit ini, kamu yakin, percaya yang kamu pegang ini 1,5 juta rupiah. Kamu bawa ke seluruh dunia, keyakinannya orang sama. Orang Taliban yang benci Amerika, begitu kamu tunjukin ini, mereka juga percaya ini nilainya 1,5 juta rupiah. Ya, 100 dolar 1,5 juta. Jadi keyakinan orang sedunia tentang uang ini sama gitu. Jadi keyakinanmu ke uang ini melebihi keyakinanmu terhadap apapun gitu. Kenapa demikian? Karena uang ini, otak kita itu paling gampang mengkonversikan uang ini dengan kalori ketimbang yang lain gitu. Kalau kamu punya duit 100 dolar ini, kamu sudah bisa ini kalau aku makan di Sushi Tei bisa traktir orang 4 orang lah gitu. Ya. Tetapi kalau kamu menggunakan kepercayaan lain, ya nggak bisa traktir sushi gitu. Ya udahlah ya, kita masuk sushi kalau kemudian Tuhan berkehendak, ya nanti kita bisa makan. Ya nggak bakalan gitu. Ya. Keyakinanmu terhadap Tuhan itu tidak bisa dikonversikan kepada kalori tadi. Makanya uang ini kompatibel meskipun pada ujungnya keyakinan tentang agama itu juga menghasilkan uang itu. Menghasilkan uang tapi panjang ceritanya. Kalau ini jelas, ini gampang. Kamu pegang ini udah makan kamu bisa 1,5 juta gitu ya. Di rumah makan Padang bisa makan sama 5 orang, 6 orang gitu ya gitu. Tapi kalau keyakinan-keyakinan yang lain bisa juga akhirnya menghasilkan uang, tapi panjang ceritanya. Jadi apa namanya ini otak itu kompatibel. Nah pertanyaannya, kenapa kita demikian tergantung terhadap kalori? Memang iya, kehidupan ini memang tergantung kalori. Kamu begitu tidak ada kalori, ya matilah kamu. Gitu. Mati kamu. Jadi hidup ini memang perlu kalori. Kenapa demikian? Itu saya cerita lah di awalnya di mana di Solo itu bicara alam semesta ini kalau kita mengarahkan pandangan kita ke seluruh sudut alam semesta gitu ya. Alam semesta kita yang berumur 13,7 miliar tahun itu. Kalau kita mengarahkan kemana ke seluruh penjuru alam semesta itu, yang kita lihat adalah alam semesta itu menuju ketidakteraturan namanya, ya.
Jadi alam semesta itu tidak teratur seperti yang kamu bayangkan. Alam semesta ini teratur, ada lintasan, loh tidak gitu ya. Bahkan dengan pengetahuan yang kita tahu sekarang, 3,5 miliar tahun lagi, 3,5 miliar tahun lagi, itu galaksi kita, galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda gitu. Siapa bilang teratur? Enggak, kita tabrakan, teratur apa gitu ya. Jadi kemana kita mengarahkan pandangan kita dengan teleskop yang semakin canggih ini ya, James Webb, terus yang sebelumnya itu kita punya yang namanya teleskop Hubble. Kita melihat bahwa alam semesta itu menuju ketidakteraturan yang namanya entropi gitu. Jadi alam semesta itu ada satuan ketidakteraturan namanya entropi. Alam semesta ini menuju ketidakteraturan. Nah, tetapi ada satu sistem gitu ya yang selama 4,5 miliar tahun ini terbukti melawan entropi itu. Namanya apa? Namanya kehidupan gitu. Nah, sampai sejauh ini kehidupan yang sudah terbukti ada ya di muka bumi gitu. Bahwa kalau dihitung-hitung alam semesta ini kayaknya nggak mungkin deh alam semesta kehidupan kok cuma di bumi. Alam semesta kan sangat luas gitu ya. Iya, kalau dihitung-hitung ya sangat mungkin di luar bumi itu, di luar sana, jauh di sana itu ada kehidupan. Tapi kehidupannya hampir pasti tidak akan sama dengan di bumi. Kenapa? Loh, di bumi itu kehidupan itu berevolusi selama 4,5 miliar tahun itu karena berbagai kebetulan. Ada kepunahan pertama, kepunahan massal pertama. Kepunahan massal pertama itu terjadi 650 juta tahun yang lalu gitu ya. Kenapa kepunahan massal? Iya, ada bakteri cyanobacter yang mendadak jumlahnya banyak dan melepaskan oksigen di atmosfer gitu ya. Sehingga kadar oksigen di atmosfer itu meningkat dari 10-11% menjadi 20-22% seperti yang sekarang ini gitu ya. Itu kepunahan massal pertama. 90% spesies itu mati semua waktu itu gitu ya. Trilobita itu mati semua gitu ya. Nah, terus kemudian bahkan karena adanya cyanobacter tuh oksigen banyak terbentuk ozon gitu. Jadi terbentuknya ozon itu menyebabkan kematian banyak. Terus kemudian akhirnya ada kepunahan massal kedua, kepunahan massal ketiga, kepunahan massal keempat, dan kepunahan massal kelima yang terakhir 65 juta tahun yang lalu itu dinosaurus punah gara-gara jatuhnya meteor. Apakah jatuh meteor itu kemudian disengaja? Ya enggak lah ya, gitu. Apa dirancang? Ya enggak, gitu. Kebetulan, gitu. Nah, kalau ada kehidupan, misalnya, katakanlah di galaksi kita, yang misalkan ditemukan tata surya yang jaraknya misalnya 6.000 tahun cahaya dari sini, gitu ya. Ada kehidupan. Lah ya hampir pasti bukan, tidak seperti ini. Mungkin berbasis arsen. Kalau kita itu kan berbasis karbon, ya. Ya mungkin berbasis besi, mungkin berbasis arsen gitu. Apalagi kalau ada kehidupan ono motone drijine 5, bohong itu gitu ya. Enggak gitu caranya gitu ya. Nah, tapi kehidupan yang sudah terbukti ini ada ini cirinya satu, dia melawan entropi gitu ya. Alam semesta menuju ketidakteraturan. Nah, kehidupan ini cenderung teratur gitu. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan itu membuat sistem terbuka gitu. Entropi itu terjadi pada sistem tertutup gitu. Kalau sistemnya terbuka dan dia mempunyai kesempatan atau potensi mengambil energi dari luar, energi itu ya di dalam sistem ini, energi itu dalam sistem terbuka bisa menurunkan entropi gitu. Jadi kalau energi itu masuk dalam satu sistem yang terbuka, energi itu bisa menurunkan ketidakteraturan. Jadi cenderung lebih teratur. Gampangnya gini loh, Dan.
Kalau kamu ya nonton drama Korea, misalnya ini nonton drama Korea sendirian di kamar gitu, sendirian di kamar sambil sangu lah, bawa kacang gitu ya, bawa kacang itu. Dalam waktu pendek, drama Koreanya belum selesai, Kacangnya itu spray tempat tidur itu acak-acakan itu, ya sampah kacang di mana-mana, jadi tidak teratur itu. Dan untuk membuat itu teratur itu, nah kamu perlu energi. Lah apa? Iya kamu nyapu-nyapu. Emang nyapu-nyapu nggak perlu kalori? Perlu itu. Nyapu masukkan ke dalam tempat sampah. Kamu keluar gitu ya. Kamu keluar, lo itu memerlukan kalori gitu. Itu salah satu contoh yang jelas. Jadi ya kalori itu kan bentuk energi gitu. Kalori sama dengan berapa joule? Oh, ya, 1 joule sama dengan 0,34 kalori kan gitu ya, gitu. Jadi ya itu adalah satuan energi memang, gitu ya, satuan energi. Jadi satuan energi itu adalah tadi itu ya apa namanya eh, kalori itu adalah bentuk energi dan energi itu yang membuat kehidupan kita itu berlangsung gitu. Kita itu tetap hidup perlu kalori gitu. Kenapa perlu kalori? Iya, untuk mempertahankan sel ini tetap berjalan gitu. Nah, pada akhirnya kalori itu kita bisa membuat gitu ya dari yang namanya makanan kita. Kita buat jadi kalori gitu. Nah, sama itu bukan hanya manusia yang berburu kalori. Kehidupan-kehidupan yang lebih sederhana seperti paramecium atau flagellata gitu ya. Itu flagellata itu yang apa namanya organisme berekor cambuk itu, dia seperti berenang gitu. Mereka itu rumusnya cuma satu. Kalau dia itu punya sensor, selnya dia itu, sel-selnya flagellata itu, kalau sensornya dia itu mendeteksi bahwa dia mengarah ke tempat yang glukosanya lebih rendah, balik kanan. Loh itu hukumnya dia itu. Flagellata itu berenang, begitu dia berenang menuju ke arah yang glukosanya rendah, dia balik kanan gitu. Glukosa itu apa loh? Glukosa itu ya untuk bahan baku energi gitu ya gitu. Jadi kalau yang namanya sistem terbuka itu menyerap energi, dia punya potensi untuk menurunkan entropi itu. Nah, kehidupan ini memang kalau kita butuh energi untuk melanjutkan kehidupan dan makin banyak energi, makin tinggi kalori yang kita lakukan, berarti kita punya kesempatan untuk menurunkan entropi itu. Ya tapi ada kalanya yang namanya energi itu malah membuat entropinya makin besar. Misalnya apa? Bom itu. Itu energinya besar. Malah itu kacau semua. Tapi kalau yang namanya sistem itu terbuka, terus itu kita punya kesempatan. Nah, seperti ya sel misalnya. Untuk melanjutkan kehidupan sel itu memerlukan energi. Energinya dari mana? Oh ya dari makanan, dari glukosa masuk dalam diubah di mana sih? Glukosa itu menjadi energi, menjadi kalori, diubah dalam mitokondria menghasilkan ATP. Loh itu kalori gitu ya. 1 mol glukosa menjadi berapa? 4,1 kalori. Kan gitu ya. 1 mol protein jadi 4,1 kalori. 1 mol lemak jadi 9,4 kalori gitu ya. Jadi lemak itu bisa lebih banyak menghasilkan kalori ketimbang glukosa atau protein gitu. Dua-duanya bisa menghasilkan kalori gitu. Nah, kalau glukosa dalam sel gitu ya. Dalam sel itu glukosa itu akan diubah menjadi ATP. ATP itu adalah satu-satunya bahan bakar untuk mempertahankan kehidupan sel itu. Eksistensi sel kita itu sangat tergantung atau bahkan satu-satunya bahan bakar sel kita untuk tetap jalan berfungsi ya ATP itu. ATP dibuat dari apa? Tadi dari glukosa tadi ya. Glukosa itu dalam sel kita akan diubah menjadi asam pirufat gitu ya. Asam pirufat terus masuk dalam siklus Krebs ya. Siklus Krebs itu.
kalau ada oksigen gitu. Kalau tidak ada oksigen, asam pirufat ini langsung menjadi asam laktat gitu ya. Jadi dari glukosa menjadi asam pirufat menghasilkan 2 ATP. Asam pirufat masuk ke siklus Krebs menghasilkan 36 ATP. Total menghasilkan 38 ATP, adenosin trifosfat. Nah, itu kalori gitu. Jadi memang kita itu memang membutuhkan kalori. Makin banyak kalori yang kita konsumsi, makin cenderung kita bisa menurunkan entropi. Contoh, ambil contoh ya, ambil contoh. Kalau dihitung-hitung, nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu ya, kira-kira 20.000 tahun yang lalu aja lah ya, nggak usah jauh-jauh ke 100.000 atau 15.000 tahun yang lalu. Satu orang Homo sapien gitu ya, Homo sapien itu satu hari itu menghabiskan 8.500 kalori per hari itu. Untuk apa? Ya bukan hanya untuk makan. Kalau manusia makan paling menghabiskan 2.000 sampai 2.500 maksimal 3.000 kalori per hari. Lalu kalorinya yang lain untuk apa? Lah untuk bakar, ya. Untuk bakar. Untuk api unggun, ya. Untuk menerangi, bawa obor gitu ya, api unggun. Jadi rata-rata manusia zaman pemburu pengumpul itu sehari menghabiskan 8.500 kalori per hari. Manusia di zaman sekarang, Homo sapien, sehari menghabiskan 380.000 kalori. Banyak mendung. Untuk apa? Lah, untuk penerangan jalan. Lah, kamu kira yang namanya lampu bukan kalori gitu. Untuk mobilmu, lah itu juga kalori gitu. Jadi, satu manusia di zaman sekarang menghabiskan 380.000 kalori per hari. Jadi, artinya yang namanya entropi itu sudah turun banget. Nyatanya apa? Lah iyalah, kamu sekarang bisa hidup lebih nyaman. Kepanasan menyalakan AC. Kamu kira AC nggak butuh kalori? Lah butuh listrik gitu ya itu. Kamu kepanasan pakai AC. Kedinginan pakai penghangat, gitu. Kepingin jalan cepat pakai kendaraan, ya. Kepingin terang menyalain lampu. Lah kamu kira lampu ini nggak kalori gitu. Kalori semua untuk menurunkan entropi. Makanya karena kamu sekarang mengkonsumsi yang namanya kalori itu sangat banyak, konsekuensinya adalah entropi itu bisa kamu turunkan. Yang namanya aspal jalan rapi gitu ya itu. Kalau kamu menemukan sebuah tempat yang ada aspalnya, kamu pasti yakin atau pasti tahu di situ ada manusia karena tidak ada barang lain yang bisa membuat aspal jalan gitu. Malaikat juga nggak bisa kalau malaikat itu ada ya, nggak bisa gitu. Jadi ya kalau kamu di satu tempat itu katakanlah di gua atau di hutan, terus ada sepeda motor di situ, yang kamu pikir pasti orang ini, karena gendruwo nggak bisa bikin itu ya. Yang maha gendruwo pun nggak bisa bikin gitu. Jadi yang bisa menurunkan entropi itu adalah kehidupan, dan manusia sampai sejauh ini adalah satu-satunya spesies yang bisa menurunkan entropi itu hampir tidak terbatas. Manusia itu bisa mengkonsumsi kalori untuk menurunkan entropi itu jauh melebihi spesies-spesies yang lain itu. Ya, itu kenapa yang namanya kita itu memang perlu kalori gitu. Untuk misalnya kalau kamu melihat ya, coba kamu melihat perumahan di Denmark atau Finlandia. Coba kamu lihat googling. Itu bagus. Bagus gitu. Loh, itu memerlukan yang namanya kalori untuk itu gitu. Ngatur rumputnya lah. Kamu kira rumput nggak dirawat itu. Merawat rumput itu mahal. Memerlukan kalori lebih tinggi. Jadi negara-negara yang bahagia maju itu mereka tuh menghabiskan kalori lebih banyak daripada negara-negara yang nggak teratur. Misalnya Amerika tuh terang benderang gitu ya. Bayangin berapa joule ya, berapa kalori itu yang yang dihabiskan untuk mempertahankan
Amerika itu terang benderang pagi, siang, malam gitu. Nah itu mereka membuat seperti itu juga butuh kalori. Nah, sumber kalori kita itu hampir satu-satunya adalah matahari. Karena kalori yang kita pakai untuk kehidupan selama sejak ada kehidupan di muka bumi tidak ada lain dan tidak bukan adalah energi yang kita dapatkan dari matahari. Tidak ada yang lain gitu. Misalnya lampumu itu yang di atasmu itu diambil dari mana? PLN. Ya, PLN dari mana? Dari PLTD. PLTD dari mana? Dari diesel. Dieselnya pakai bahan bakar apa? Solar. Nah itu dari mana? Itu dari fosil. Nah dia dapat dari mana energinya? Makan tumbuhan. Tumbuhan dari mana? Dari matahari. Dia menyimpan yang namanya energi matahari itu, foton-fotonnya menjadi energi kimia, fotosintesa, ya. Jadi tumbuhan itu hidup memerlukan energi dari matahari. Tumbuhan dimakan binatang, binatangnya hidup dari mana energinya? Dari tumbuhan. Lah tumbuhannya dari mana? Dari matahari gitu. Jadi energi atau yang namanya kalori yang kita konsumsi sejauh ini hampir semuanya dari matahari. Ya, sejak tahun 45 itu kita hampir menggunakan dari matahari. Hanya sedikit yang tidak dari matahari kita menggunakan energi nuklir. Nuklir nggak dari matahari gitu ya. Itu nuklir itu dari plutonium atau uranium langsung jadi energi. Tapi itu sedikit banget gitu ya. Wah, 99,99% itu dari matahari semua. Jadi kalau ada orang nyembah matahari, jangan kamu hina orang itu ya. Itu lebih masuk akal daripada nyembah yang nggak jelas itu ya. Masuk akal loh ya, tapi ya nggak apa-apa sih kamu nyembah kodok berkepala babi juga nggak apa-apa, nyembah jembatan nggak apa-apa, nyembah lemper juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu boleh siapa yang larang gitu. Siapa yang larang nyembah jembatan itu yang larang. Nah, itu yang namanya kenapa yang namanya hidup kita ini bukan hanya sekedar, memang hidup kita itu adalah dalam rangka berebut kalori gitu. Hanya saja manusia sampai 50 tahun yang lalu, gitu ya, sampai 50 tahun yang lalu, memang kita harus berebut kalori. Memang itu. Karena yang namanya sumber daya waktu sangat terbatas. Sehingga tahun 80-an itu masih banyak orang mati kelaparan itu. Kalau kamu tahun 84 itu sudah lahir atau sudah SD, mungkin kamu ingat lah ya, bahwa tahun 80-an itu yang namanya Ethiopia itu loh ya. Ethiopia itu ada 3 juta orang yang terancam mati di Ethiopia itu ya. Di kampung pengungsi, kelaparan mereka. Cina itu loh RRC itu sampai tahun 80 tiap tahun itu mereka banjir ya, Sungai Huanghe itu Sungai Kuning itu banjir, gagal panen, mati kelaparan itu banyak di Cina tahun 84. Tetapi Cina sekarang Cina dan Ethiopia juga itu sekarang lumbung gandum, lumbung padi gitu ya. Tidak ada orang lagi mati kelaparan sekarang. Kelaparan ada tapi nggak mati. Tapi lebih banyak orang yang kelebihan kalori ketimbang orang yang kekurangan kalori gitu. Kamu lihat aja lah Dan di tempatmu ya, di kotamu itu ya. Mana ada ibu-ibu kurus, nggak ada itu. Itu kelebihan lemak semua. Tapi banyak kelebihan stunting lemak ya dok, gini dok. Lo stunting itu kan bukan masalah kekurangan makanan. Gitu. Stunting itu bukan hanya kekurangan makanan, loh, mak lengu kabeh kok. Nggak ada. Di Indonesia itu nggak ada orang kurus gitu ya. Gendut kabeh itu. Terus kalau dibilang gembrot katanya apa body shaming. Orang gembrot gitu ya. Orang gembrot kok gitu ya. Ya, itulah makanya. Jadi gendut itu artinya kamu kelebihan kalori karena kalori yang berlebih dalam tubuh disimpan dalam bentuk lemak gitu. Nanti kalau kelaparan kamu itu lemaknya dilisis itu ya, dimakan gitu. Jadi yang namanya lapar kamu merasa lapar itu karena
ada lemak yang dibakar gitu. Jadi orang kurus pun itu ada lemaknya karena lemak itu cadangan gitu. Jadi orang yang namanya orang kelaparan, kamu merasa lapar itu apa ya? Kenapa otakmu itu merasa lapar itu ya? Itu ya, pada saat kamu kekurangan glukosa, maka yang dilakukan adalah membakar lemak. Nah, lemak dibakar, lemak dilisis itu menghasilkan keton. Keton di otak menimbulkan sensasi lapar. Jadi sebetulnya kalau kamu kelaparan itu lemakmu sedang dibakar gitu. Nah, kalau kamu paham ini dan kamu kepingin kurus, begitu kamu lapar, harusnya kamu senang nih, lemakku sedang dibakar nih gitu. Kalau kamu tahu, lah masalahnya nggak tahu gitu ya. Lapar langsung cari goreng, cari golek gorengan lo ya wes lah ya gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya kehidupan ini makin kita bisa memanfaatkan kalori, kita bisa menurunkan entropi lebih rendah lagi. Nah, sekarang kalau manusia itu menjadi sistem yang terpisah-pisah, jadi kita itu akhirnya menerima entropi buangan dari kelompok lain. Misalnya aku sebut tadi ya, Finlandia dan Denmark itu adalah pengkonsumsi kalori paling gede itu. Entropi mereka turun. Dibuang kemana entropinya? Dibuang ke Indonesia misalnya. Ya. Jadi mereka teratur, kita yang kena getahnya gitu ya. Jadi mereka buang sampah, dibuang aja lah. Ya sudah, peduli pokoknya di luar Finlandia gitu. Akhirnya ngumpul lah di sini gitu ya, di Indonesia. Itu. Nah, jadi sekarang itu adalah tantangannya bagaimana manusia itu, seluruh manusia itu ada bersama-sama, bekerja sama, menurunkan entropi karena manusia itu jadi satu sistem. Jadi bukan sistemnya itu Finlandia gitu ya. Afghanistan gitu. Bukan gitu. Korea gitu. Korea itu karena dia itu mendapat uang banyak menghasilkan kalori. Korea itu tertib rapi gitu ya. Entropinya dibuang di mana? Itu dibuang ke army-arminya itu di Indonesia dibuang. Jadi mereka itu gembira, senang, nari-nari. Yang di Indonesia berantem gitu. Wow, ada BTS diamuk, dihina. Ngamuk ini arminya ini. Lah, padahal mereka ngamuk, sudah ngamuk, bayar pula. Mereka itu hari-hari langsung buka handphone. Jimin ngapain gitu ya. Itulah mereka. Iya, Jimin ngapain? Aduh, Jimin. Padahal Jimin tuh nggak kenal sama kamu gitu. Wah, lihat Jimin tuh kayaknya udah wah gitu. Nah, akhirnya orang-orang Korea itu mendapatkan kalori yang lebih tinggi untuk menurunkan entropi mereka gitu. Membuangnya kemana? Lah, yang ke Indonesia lah gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Tantangannya adalah bagaimana Korea dan Indonesia dan negara-negara lain itu bersatu gitu ya, membuang entropi keluar gitu. Army dibubarin gitu ya itu. Loh iya loh, army itu menghasilkan duit bagi orang-orang Korea gitu. Ya itu. Ya itu. Aman dok, di sini nggak ada army dok. Ya, aku tuh nggak peduli itu ya. Aku itu cuma ngomong army itu menghasilkan duit banyak bagi BTS itu. Banyak itu. Jadi larinya kemana kalori ini? Larinya ke Korea itu karena 65% pasar K-pop itu dari Indonesia gitu. Ya itu kita itu menyumbang kalori besar kepada Korea lah, kita mendapatkan entropinya gitu. Nah itu nah memang hukumnya dunia itu memang begitu. Kalau kita tidak menjadi satu sistem yang terpisah-pisah, begitu turun kalori, turun entropinya dibuang ke sistem yang lain gitu ya. Gitu ya. Nah, makanya sekarang itu tantangannya gimana yang namanya sistem itu tidak ada sistem. Gimana kalau Korea itu, Indonesia, Finlandia, Afghanistan, Pakistan itu menjadi satu sistem gitu ya. Satu itu ya. Kita bersatu. Lah, entropinya dibuang kemana? Di luar bumi, ke bulan kayak ke Jupiter kayak terserah di sana gitu. Ada perang ya. dok. Apa?
nggak ada perang, nggak ada yang rebutan kalori Lah, kan? perang kan sudah nggak ada sekarang itu. Nggak Iya, ada. enggak. Kalau misalnya mereka masih ada yang rebutan kayak sebenarnya kan kayak misalnya yang perang-perang kemarin itu kan karena ada satu negara yang dia menghasilkan sumber Memang, iya daya alam. benar. Betul, Jadi dan kalau memang bekerja sama itu kan berarti nggak bakalan ada yang rebutan gitu kan, Dok? ya rebutan dalam bentuk yang lain. Rebutan Eh, jadi, misalkan rebutan untuk menjadi direktur gitu. Tetap ada kan gitu. Eh, mereka itu kepingin naik jabatan, ya biasa gitu. Itu kan juga rebutan, tapi nggak bunuh-bunuhan gitu. Tapi perang itu ya, sebelum 50 tahun yang lalu itu ya, abad ke-20 itu, perang mengerikan dulu itu. Perang itu bisa membunuh jutaan orang gitu ya. Tuh bisa itu. Perang dunia kedua itu 100 ya, minimal 100 juta orang itu mati selama perang dunia kedua itu. Selama perang dunia kedua. Perang dunia pertama itu sekitar 40 juta orang mati pada saat perang dunia pertama. Sekarang perang itu ya ada sih perang gitu, misalnya di Syria perang gitu ya, Arab Saudi perang sama siapa namanya Yaman perang. Tapi korbannya itu jauh lebih banyak yang kecelakaan sepeda motor di Indonesia. ya, Itu jadi perang tetap ada tapi nggak membunuh banyak orang gitu. Kalau dulu yang perang itu mengerikan gitu, mengerikan untuk ya. kekuasaan. Rebutan kalori. Rebutan kalori gitu. Kekuasaan itu kamu dapat kuasa itu supaya kamu dapat kalori lebih banyak gitu. Jadi bukan kekuasaan yang diburu, kalorinya gitu. Lah iya gitu. Misalnya itu ya, logikanya. Dulu itu waktu aku SMP itu, aku tanya guruku, iya ini logikanya itu ya. Pada saat tahun 41 itu ya, tahun 41 itu sebelum tahun 41 kan Amerika itu nggak ikut Perang Dunia Kedua itu. Setelah namanya Pearl Harbor itu dibom sama Jepang, diserbu sama Jepang, jadilah yang namanya Amerika itu ikut yang namanya Perang Asia Timur Raya itu. Ya, waktu itu Jepang itu kepepet loh. Logikanya orang kalau kalah perang itu, ngapain kalah perang kok malah buka front baru gitu. Lu kalau kalah itu kan memperkecil front gitu. Lah, Jepang ini ya sudah kalah itu ya, kepepet Amerika. Lu kok dia tuh menyerang Asia Tenggara gitu. Dulu itu aku nggak ngerti jawabannya gitu. Kok nggak masuk akal ya? Mereka itu kepepet kok malah buka front baru gitu. Nggak masuk akal itu. Aku tanya guruku ya kan penguasa. Enggak lah, nggak mungkin lah yang namanya. Ternyata belakangan itu tahun 86. Tahun 86 aku baca majalah National Geographic. Ternyata Jepang ke Asia Tenggara itu cari sumber minyak. Karena selama belum perang sama Amerika, mereka itu beli minyak ke Amerika. Lah sekarang musuhan gitu. Nah, itu penjelasan logisnya. Cuman kan kita kan ideologi lah. Nggak ada orang perang untuk ideologi itu nggak ada. Yang ada itu perang untuk rebutan kalori gitu. Ya, itu. Ideologi itu adalah cara pemimpin untuk membakar rakyatnya supaya mau perang gitu. Pemimpinnya nggak perang gitu. Mau Paus Urban III. Paus Urban III itu yang apa namanya memaklumkan perang salib gitu. Paus Urban III itu. Kita perang, orang Eropa melawan orang-orang sesat itu, perang mereka itu. Wah, menghasilkan duit banyak. Pausnya ikut perang ya enggak lah gitu. Oh, yang perang itu orang gitu. Sama arek-arek Surabaya Bung Tomo. Wah, kita Bung Tomo itu arek-arek Surabaya selama banteng-banteng berwarna merah. Lah dia yang mati 150.000 orang itu. Dia di RRI ngoceh nggak karu-karuan gitu. Memotivasi toh. Iya itu. Wah, bawa bambu runcing, kamu melawan tank sama yang namanya pesawat tempur, matilah kau gitu. Nih itu, tapi bagaimanapun juga yang namanya sebenarnya adalah rebutan kalori. Pemimpin itu rebutan kalori gitu. Rebutan kalori. Jadi ya Amerika gitu. Amerika nyerang Kuwait,
Amerika nyerang Iran, apa persoalannya? Minyak itu, kalori lagi gitu, itu. Kalori lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita itu sekedar sekedar butuh kalori, bukan. Kehidupan kita memang sangat perlu kalori, bukan sekedar gitu. Jadi yang namanya kehidupan kita tiap hari kita membuat ini adalah memanfaatkan kalori itu untuk menurunkan entropi. Kita jadi lebih sehat, kita lebih sejahtera, kita lebih kaya gitu ya. Sekarang itu setiap manusia jadi lebih kaya. Setiap manusia jadi lebih sehat gitu ya. Itu datanya ada. Jadi kehidupan manusia ini menuju ke arah lebih baik, kualitasnya membaik. Jadi kalau ada orang kehidupan kita lebih jelek, jare sapa kon iku ngono ya. Kehidupan kita itu makin baik dulu ya tahun 1900 tahun 1900 itu. Sepertiga perempuan itu mati pada saat melahirkan. Gara-gara melahirkan. Ya, kita belum punya antibiotik, apalagi waktu belum ada septik aseptik gitu ya. Jadi orang ya perempuan melahirkan terus sepsis, purpura mati gitu ya itu. Banyak itu. Tapi begitu kita kenal antibiotik, terus tahu yang namanya ilmu pengetahuan gitu. Yang namanya melahirkan itu ibarat mencet jerawat aja. Nggak ada orang mati gara-gara melahirkan itu. Ya itu kayak mencet jerawat gitu. Ya bisa mati sih. Orang mencet jerawat itu bisa mati loh. Saking asiknya terus kunduran truk mati, ketabrak truk gitu. Gara-gara asik gitu ya. Gara-gara asik mencet jerawat ada truk nyelonong dia nggak tahu gitu mati gitu. Ya bisa gitu. Jadi ya itu. Tapi bukan karena jerawatnya, karena ketabrak truknya itu. Tapi kan gara-garanya keasikan utek-utek jerawat gitu. Bukan karena itu bukan itu ya. Nah itu makanya sekarang itu kehidupan kita itu makin lama kita makin sehat. Setiap orang makin kaya. Jadi satu orang manusia sekarang dibandingkan dengan satu orang pada tahun 1950, kekayaannya itu meningkat 5 kali. Kekayaan, gitu ya. Kekayaan, gitu. Nah, makanya lama-lama kita itu, yang mata uang itu nantinya, karena kita makin paham, lama-lama yang namanya, mata uang itu, hitungannya kalori. Itu paling genah itu. Sekian kalori gitu ya. Itu. Ya, itu kira-kira ya ke depannya. Tapi ya kita nggak tahu loh yang depan itu apa. Tapi bagaimanapun juga tadi uang ini juga, kalau kita punya uang itu kita mengkonversikan ke kalori itu gampang. Makanya uang ini udahlah nggak ada lawannya. Gitu ya. Nggak ada lawannya. Cuma cocoknya motivator aja yang bilang-bilang. Memotivasi orang dengan uang adalah motivasi yang jelek. Lu jare sopo gitu loh ya. Itu motivator tuh enak banget. Kalau memotivasi orang itu dengan uang itu jelek itu. Makanya motivator itu dibayari sama bos-bos itu supaya anak buahnya nggak nuntut uang itu. Emang itu ya motivator itu cocoknya minta dijahit apa itu. Enak aja ngomong. Padahal gini loh ya. Kenyataannya ya Dan. Kalau ada orang pindah pekerjaan, pindah perusahaan, gara-garanya apa? Gajinya naik gitu loh. Gitu. Nyari yang lebih gede. Kok bisa-bisanya motivator itu bilang uang itu bukan alat yang bagus untuk memotivasi. Lambemu talakban kene konku. Motivator memang motivator. Iya, dia juga nyari kerjaan kemana-mana yang golek duit. Enak loh, motivator itu. Uang itu adalah alat yang tidak bagus untuk memotivasi lo cari sopo itu ya. Justru uang loh. Kita itu pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Lah itu yang lebih gaji yang lebih tinggi, kehidupan yang lebih layak. Ngopo gitu. Itu motivator itu memang enak ngomong gitu. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kamu berhenti jadi motivator. Itu kan zona nyamanmu. Ayo, apa gitu. Enak aja ngomong. Itu dendam banget. Emang motivator itu sangat merusak itu. Motivator itu betul-betul merusak cara berpikir
orang cara berpikir sehat manusia itu rusak gara-gara motivator itu ya. Orang Indonesia sih yang suka motivator kan orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu lama-lama IQ-nya makin turun itu. Coba itu. Iya, jadi nggak masuk akal itu ngomong seenak-enak itu. Apakah aku dendam? Iya dendam aku itu. Bikin orang Indonesia itu IQ-nya turun gitu. Emang ngomong sama ngomong enak men gitu. Gampang banget ngomongnya itu. Padahal tuh ya hidup ini kan ya tidak semudah cocoknya motivator itu. Ya. Benar dong. Dok, ini ada beberapa pertanyaan dok. Ada yang nanya, apa? Ini kan tadi bilangnya uang itu kan ya cuman kertas, cuman dicetak sama bank, tapi kok ya pada percaya gitu kan. Kayaknya dulu saya pernah dengar dokter bilang, ya itu kan termasuk dari kesepakatan kita gitu kan dok. Bahwa ini ya, itu tadi dokter bilang, ya ini tuh $100 kuwi iso nggo mangan ning Sushi Tei bayari wong telu misalnya gitu kan dok. Itu karena kita kesepakatan kita udah paham gitu kan dok, ngerti keyakinan gitu, kita percaya, yakin gitu kan, dok? Ya, dan keyakinannya itu lebih yang namanya lebih dijamin gitu. Lebih menjamin, kamu yakin kepada uang ini lebih menjamin kehidupanmu timbang kamu yakin kepada penunggu pohon cipluan gitu. Iya. Kamu dijamin, kamu megang ini, itu keyakinanmu terhadap barang ini itu lebih besar daripada keyakinanmu terhadap apapun untuk menjamin kehidupanmu gitu. Artinya sekali lagi otak kita itu menangkap ya yang namanya uang ini. Otak kita tuh mudah mengkonversikan kepada kalori gitu loh. Otak kita itu langsung itu. Ya. Apakah loh gini loh, kalau uang itu nggak perlu diimani. Kenapa? Bisa dibuktikan gitu. Ya kalau sudah bisa dibuktikan ya nggak usah beriman, dipercaya, yakin gitu. Keyakinan yang belum dibuktikan dan tidak bisa dibuktikan itu namanya iman gitu. Gitu. Terus ini ada lagi nih yang nanya, apa namanya tadi aku lihat, sistem kan tadi dokter bilang bahwa entropi itu mudah ketika sistem itu terbuka. Apa entropi bisa ditekan gitu kan dok? Nah, sistem terbuka tertutup itu apakah memang sengaja dibatasi atau memang realitasnya terbatas gitu dok? Ya memang terbatas gitu. Misalnya kamu misalkan tertutup desamu gitu ya, terus kamu nggak peduli sama desa lain ya, begitu kamu kelaparan kamu menjarah desa lain. Itu dulu kan gitu. Dulu itu gitu, satu desa menjarah desa lain gitu ya, atau satu kota menjarah kota lain, terus ada tentara gitu. Begitu kamu berhasil menjarah lumbungnya desa sebelah, nah kamu lebih teratur, lebih rapi. Desa sebelahmu runtuhlah itu. Nah, kalau menjadi sistem yang lebih besar, ayo kita kerjasama. Desamu jadi 2, jadi 1, menjadi yang lebih gede gitu. Yang namanya vlog, gerombolan itu menjadi tribe, jadi suku. Suku dikumpulin jadi kedatuan gitu ya. Kedatuan dikumpulin jadi negara gitu, dalam rangka memperbesar sistem itu menjadi sistem terbuka yang lebih luas, jadi satu gitu. Misalnya dulu Jawa sama Madura perang, iya beneran itu zaman Trunojoyo itu berontak kepada Sultan Agung gitu ya, perang itu ya, perang itu Sultan Agung perang sama VOC dibantu sama Sultan Banten gitu ya. Loh, itu mereka adalah sistem yang terpisah gitu ya. Nah, yang dimaksud sistem yang terbuka tadi, sistem yang bisa menerima kalori, bisa menerima energi. Kalau tertutup ya nggak bisa itu, karena kalorinya tidak bisa masuk. Itu ya yang namanya sistem terbuka dan tertutup. Jadi ya yang namanya sistem itu begitu terbuka, bisa menyerap kalori, bisa menerima kalori, ada kemungkinan untuk menurunkan entropi. Buktinya apa? Ya kehidupan ini gitu. Kehidupan ini membuat makin teratur. Dan kalau kamu melihat ada 2 garis sejajar, berarti itu teratur. Ya, misalnya kamu ada di jalan gitu, ada 2 garis sejajar panjang
gitu. Itu buatan manusia. Selain manusia nggak ada yang bisa membuat garis sejajar gitu. Kursi itu kan kalau kamu lihat sebelumnya ya acak-acak kan berserakan aja itu kayu-kayu itu digowo, digeraji, dibetulin jadi kursi bagus teratur gitu ya. Itu menurunkan entropi dan itu menurunkan energi gitu ya. Jadi yang kalau ada keteraturan itu adalah ciri kehidupan teratur gitu. Tetapi kehidupan yang makin teratur makin memerlukan energi untuk membuat itu teratur. Misalnya tadi ya kayu tadi untuk menjadi kayu, untuk menjadi pohon mereka menyerap energi. Tapi untuk membuat itu jadi meja, itu memerlukan energi lagi gitu. Entropi itu teratur. Jadi kehidupan ini sudah terbukti itu melawan entropi gitu ya. Kehidupan dan satu-satunya kehidupan yang sudah terbukti ada adalah di bumi itu. Kita belum ada satupun bukti di luar bumi ini ada kehidupan, bahwa ada kemungkinan dan kemungkinannya sangat besar di luar bumi itu ada kehidupan. Iya, tapi belum ada buktinya itu. Oke, Dok. Tadi kan matahari itu kan sumber dari segala sumber kalori di bumi. Ya, kehidupan di bumi. Oh, kehidupan di bumi. Ya. Di bumi. Nah, ya, ini ada yang nanya, Dok. Lah matahari itu dapat energi dari mana gitu, Dok? Loh, itu energi nuklir itu. Loh, matahari itu nuklir. Nanti bahannya itu suatu saat akan habis. Jadi yang namanya matahari sekarang itu karena saking panasnya itu terjadi reaksi nuklir, reaksi fisi nuklir gitu. Fisi terpecah itu. Ya udah lama-lama ini nanti habis juga ini. Okay. Nah kalau habis dia tuh kehabisan energi, dia membesar sampai yang namanya matahari itu menelan Merkurius, Venus, bumi itu ketelan jadi matahari besar. Terus akhirnya kolap sebruet ya, jadi black hole itu, jadi meledak jadi supernova terus kemudian jadi black hole. Kalau energinya dari mana? Loh, itu dari nuklir gitu. Nuklir. Jadi matahari itu reaksi fisi nuklir itu. Nuklir yang pecah gitu. Okay. Belajar fisika lagi ya, Dek. Gitu. Oke, Dokter. Menurut pandangan neuroscience terhadap humanisme di era revolusi digital, ya, di mana orang itu sedang bingung mengumpulkan kalori, Dok. Itu gimana, Dok, pandangan dokter? Ya, karena sebetulnya kamu kayak gini, Dok. Sekarang ini ya, Dok, yang lagi rame itu kan yang RUU kesehatan gitu kan, Dok. Ya, kalau saya pikir ya ujung-ujungnya kalori juga gitu loh, Dok. Ya emang sih gitu. Jadi sebetulnya kamu itu nggak bingung, cuma kamu nggak paham bahwa itu lebutan kalori gitu. Ya itu. Nah, sekarang itu gini loh ya. Kita itu akan lebih teratur kalau kita kerjasama. Itu sudah jelas kok gitu. Udah jelas ya. Masalahnya RUU kesehatan kita itu bukan kerjasama, berantem ya. Ya, berantem. Jadi ya sudah lah ya, kamu nggak bisa kerjasama itu. Kan sampai ya apapun alasanmu, kamu nggak bisa kerjasama, wes lah itu. Apapun alasanmu, terbukti kamu tidak bisa kerjasama. Gitu. Kalau kerjasama, perdebatan terjadi, misalnya karena ini undang-undang, perdebatannya ya di DPR, ya udah, jadi undang-undang itu, undang-undangnya, ya itu. Lah kamu kira di Jepang nggak ada undang-undang? Ada, undang-undang kesehatan ada gitu. Tapi DPR di Jepang itu DPR di Jepang itu kalau ada PIT gitu ya, PIT pertemuan ilmiah tahunan berdasarah misalnya itu, wah ada loh DPR yang datang ke PIT tanya ada nggak yang perlu dibantu diundang-undangkan, lo gitu. Mereka mengajak stafnya yang dokter gitu. Jadi ya gitu ya. Beda sih, memang beda gitu ya. Memang ya nggak bisa kita banding-bandingkan, cuman perbedaannya itu di Jepang itu ada PIT misalnya pertemuan ilmiah tahunan dokter obstetri dan ginekologi, datang mereka
apa yang bisa dilakukan supaya membuat kesehatan kita jadi lebih bagus gitu. Itu mereka. Jadi antara dokter sama DPR kerjasama, bukan terus dokternya di sana terus apa namanya berantem sama DPR-nya gitu. DPR-nya juga tahu bahwa cara kerja mereka yang bagus itu akan membuat yang namanya entropi di Jepang itu makin turun gitu. Nah, itu gitu. Itu tapi ya beda gitu ya. Memang beda. Apakah Jepang lebih baik? Enggak, cuma beda aja gitu ya. Jadi, loh iya, saya nggak pernah bilang Jepang itu lebih baik. Cuma beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia enggak. Itu beda gitu ya. Jepang cerdas, Indonesia enggak. Itu beda. Apakah cerdas lebih baik? Enggak, cuma beda aja gitu ya. Mereka pinter, kamu goblok. Itu bedanya gitu. Loh, pinter itu tidak lebih baik dari goblok loh ya. Ya. Itu kecoa itu goblok loh. Kecoa itu nggak cerdas loh, tapi bisa bertahan 250 juta tahun. Mungkin manusia itu perlu turun supaya bisa setara dengan kecoa. Mungkin biar bisa bertahan hidup lebih lama. Iya, itu. Jangan-jangan manusia itu perlu diturunkan IQ-nya setara kecoa 20 gitu supaya bisa bertahan hidup. Barangkali gitu. Barangkali gitu. Tadi kan kaitannya tadi Dok, ya karena dia rebutan kalori itu tadilah Dok ya di Wakanda Forever sana lah Dok. Nah kan akhirnya humanismenya itu dihilangkan gitu loh. Mereka tuh ya pengen menang sendiri karena nggak kerja sama tadi itu gitu. Menurut dokter gimana? Humanisme dulu pernah nggak ada. Loh iya, gitu ya. Sebelum ada humanisme, gitu ya. Sebelum ada humanisme, manusia itu mengkonsumsi teologisme. Gitu. Humanisme itu apa sih? Humanisme itu adalah pada saat manusia itu dengan cara pandang manusia berpikir itu tidak lagi mengkonsumsi teologisme gitu. Pertanyaanku, apakah kamu tidak berpikir teologisme? Kalau masih, ya kamu belum humanisme. Ya, gitu. Belum gitu. Yang namanya humanisme itu pada saat pemikir-pemikir itu pada saat dia menjelaskan fenomena terus mengalami alam itu mereka tidak lagi mengkonsumsi teologisme. Fisika itu sudah tidak lagi menggunakan teologisme. Matematika Tuhan manapun tidak terlibat di situ. Biologi sekarang ya tidak melibatkan Tuhan. Itu yang namanya humanisme gitu. Nah, humanisme itu pada akhirnya melahirkan beberapa yang namanya ideologi. Ada yang banyak yang terkenal adalah fasisme, liberalisme dan komunisme. Ini semua humanisme gitu. Jadi ya jangan gampang-gampang ngomong humanisme kalau nggak tahu ya. Gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini saya beritahu. Saya beritahu humanisme belajar. Apa gitu. Iya nggak apa-apa, saya beritahu. Jadi humanisme itu, tapi humanisme sekarang juga nggak relevan gitu, nggak relevan gitu. Kenapa? Orang itu bisa berantem sama manusianya gara-gara yang satu makan anjing, satu enggak. Bayangin aja, kamu makan anjing, ada orang makan anjing, kamu tampari, kalau perlu kamu caci maki gara-gara makan anjing. Berarti ya sekarang itu kita mungkin sekedar lagi kita menanggalkan humanisme. Kita menjadi yang lebih gede lagi ya. Apa namanya misalnya menjadi isme kehidupan isme gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu lah ya. Jadi humanisme itu dulu pernah nggak ada. Nah sekarang kita itu berpegang, sekarang itu kita marah kalau ada orang nyiksa kucing gitu ya. Jadi ya kalau yang namanya humanisme, semua itu boleh dikorbankan untuk manusia. Itu ya. Nah, sekarang kan tidak itu. Kamu nggak ada orang marah gara-gara ada anjing diseret itu. Wah, itu tidak berperi keanjingan gitu ya. Itu bukan humanisme. Sudah, kita berperang dengan sesama manusia gara-gara kucing gitu. Ya, itu. Jadi ya, tapi ya bagaimanapun juga humanisme dulu pernah nggak ada. Kalau suatu saat nggak ada, lah ya kenapa emang gitu ya itu kita mungkin menemukan ideologi baru ya tentang kehidupan moral yang berdasarkan biologi. Moral kita tidak berdasarkan humanisme lagi, tidak berdasarkan pemikiran untuk manusia, tapi
Moral kita itu memperhatikan moral kucing, ya, memperhatikan kesejahteraan kucing, memperhatikan kesejahteraan biri-biri. Itu sudah bukan humanisme lagi. Nah dok, ini kok tinggal 1 menit lagi. Ya nanti kapan-kapan lagi, Dok. Oke dok. Matur nuwun sangat dokter. Dok, ini terakhir saya lihat di sini gimana caranya membuat sebuah keteraturan pada SDM yang kualitasnya rendah sebelum di. Oke, nanti dia bahas. Oke. Loh, itu ya panjang. Oke. Jawabannya nggak bisa. Ya udah, nanti kita sambung lagi ya dokter. Matur suwun sangat. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Buku Homo Deus Bab 1 Homo Sapiens Menaklukkan Dunia. Bagian 2, Anthropocene. Karya Yuval Noah Harari, dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Berkenaan dengan binatang-binatang lain, manusia sudah lama menjadi Tuhan. Kita tidak suka merenungkan ini terlalu dalam, terutama karena kita memang bukan Tuhan yang adil dan penyayang. Jika Anda menyaksikan saluran National Geographic, menonton film Disney, atau membaca buku dongeng peri, Anda bisa dengan mudah sampai pada kesan bahwa planet bumi dihuni terutama oleh singa, serigala, dan harimau yang menjadi tandingan setara manusia. Simba si Raja Singa memiliki kekuasaan besar atas binatang-binatang hutan. Gadis kecil berkerudung merah berusaha menjauhi serigala besar jahat, dan si kecil Mowgli dengan berani melawan Shere-Han si harimau. Namun, dalam realitas sudah tidak ada yang begitu lagi. Televisi, buku, fantasi, dan mimpi buruk kita penuh dengan semua itu. Tetapi Simba, Shere-Han, dan serigala besar jahat mulai menghilang dari planet kita. Dunia dihuni terutama oleh manusia dan binatang-binatang piaraan mereka. Berapa banyak serigala yang hidup hari ini di Jerman, kampung halaman Grimm bersaudara, gadis kecil berkerudung merah, dan serigala besar jahat? Kurang dari 100. Dan normalnya, mereka adalah serigala-serigala Polandia yang menerobos perbatasan dalam beberapa tahun terakhir. Bandingkan, Jerman dihuni 3 juta anjing piaraan. Secara keseluruhan, ada 200.000 serigala yang berkelana di bumi, tetapi ada lebih dari 4 juta anjing piaraan. Dunia berisi 40.000 singa, bandingkan dengan 600 juta kucing rumahan, 900.000 kerbau Afrika versus 1,5 miliar sapi piaraan, 50 juta penguin dan 20 miliar ayam. Sejak 1970, meskipun ada peningkatan kesadaran ekologis, populasi marga satwa susut hingga tinggal separuhnya. Bukan berarti pada 1970 mereka masih berlimpah. Pada 1980, ada 2 miliar burung liar di Eropa. Pada 2009, hanya 1,6 miliar yang tersisa. Pada tahun yang sama, orang Eropa memelihara 1,9 miliar ayam untuk diambil daging dan telurnya. Saat ini, lebih dari 90% binatang besar di dunia, yakni binatang yang beratnya lebih dari beberapa kilogram, kalau bukan manusia, ya binatang piaraan. Para ilmuwan membagi sejarah planet kita menjadi penggalan-penggalan zaman, epoch, seperti Pleistocene, Pliocene, dan Miocene. Resminya, kita hidup dalam zaman Holocene. Namun, sebaiknya kita sebut masa 70.000 tahun terakhir ini sebagai Anthropocene, zaman kemanusiaan. Karena, sepanjang milenium ini Homo sapiens menjadi agen tunggal paling penting perubahan ekologi global. Ini fenomena yang tak ada presidennya. Sejak kemunculan kehidupan, sekitar 4 miliar tahun lalu, belum pernah ada satupun spesies yang mengubah ekologi global sendirian. Meskipun sudah banyak revolusi ekologis dan peristiwa-peristiwa kepunahan massal, pemicunya bukan aksi kadal istimewa, kelelawar, atau jamur, melainkan ulah kekuatan-kekuatan alam dahsyat seperti perubahan iklim, gerakan lempeng tektonik, letupan gunung berapi, dan tabrakan asteroid. Sebagian orang khawatir bahwa kini kita kembali berasa dalam bahaya maut erupsi vulkanik atau tabrakan asteroid. Para produser Hollywood meraup jutaan dolar dari kekhawatiran-kekhawatiran ini. Namun dalam realitasnya, bahaya itu tipis. Kepunahan massal terjadi sekali dalam setiap berjuta-juta tahun. Ya, sebuah asteroid besar mungkin akan menghantam planet kita suatu hari dalam 100 juta tahun mendatang, tetapi sangat tidak mungkin terjadi Selasa depan. Ketimbang mengkhawatirkan asteroid, kita sebaiknya takut pada diri kita sendiri. Sebab, Homo sapiens telah menulis ulang aturan permainan. Spesies kera yang satu ini telah berhasil dalam 70.000 tahun mengubah ekosistem global dengan cara radikal dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Hasil ulah kita sudah setara dengan ulah zaman es dan gerakan tektonik. Dalam 1 abad, dampak ulah kita bisa melampaui asteroid yang memusnahkan dinosaurus 65 juta tahun lalu. Asteroid itu memang mengubah lintasan evolusi dunia, tetapi tidak pada aturan-aturan fundamentalnya, yang tetap pasti sejak munculnya organisme-organisme pertama 4 miliar tahun lalu. Dalam rentang masa yang panjang itu, entah Anda sebuah virus atau seekor dinosaurus, Anda berevolusi menurut prinsip-prinsip seleksi alam yang tidak berubah. Selain itu, tidak peduli betapapun aneh dan ganjil bentuk kehidupan, ia tetap terkurung dalam alam organik, entah itu kaktus atau paus, tetap terbuat dari unsur-unsur organik. Kini manusia sudah siap untuk mengganti seleksi alam dengan desain inteligensia, dan meluaskan kehidupan dari alam organik ke inorganik. Sekalipun kita mengesampingkan prospek-prospek masa depan dan hanya melihat ke belakang pada 70.000 tahun lalu, jelas bahwa antroposen telah mengubah dunia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Asteroid, lempeng tektonik, dan perubahan iklim mungkin saja sudah memperbarui organisme di seluruh dunia, tetapi pengaruh mereka berbeda di satu area dengan di area lainnya. Planet ini tidak pernah berupa satu ekosistem tunggal, tetapi merupakan koleksi banyak ekosistem yang terhubung secara longgar. Ketika gerakan-gerakan tektonik menggabungkan Amerika Utara dengan Amerika Selatan, terjadilah kepunahan sebagian besar marsupial Amerika Selatan, tetapi tidak ada efek kerusakan pada kanguru Australia. Ketika zaman es terakhir mencapai puncak 20.000 tahun lalu, ubur-ubur di Teluk Persia dan ubur-ubur di pantai Tokyo sama-sama beradaptasi dengan iklim baru. Namun, karena tidak ada koneksi antara kedua populasi, masing-masing bereaksi secara berbeda, berevolusi dengan arah yang berbeda. Sebaliknya, Sapiens menerjang pembatas-pembatas yang memisahkan dunia menjadi zona-zona ekologis independen. Dalam Anthropocene, untuk kali pertama planet bumi menjadi satu kesatuan ekologis tunggal. Australia, Eropa, dan Amerika tetap memiliki iklim dan topografi yang berbeda, tetapi manusia menyebabkan organisme dari seluruh dunia bercampur secara reguler, tanpa terkendala jarak dan geografi. Apa yang bermula dari percikan lintasan perahu-perahu kayu telah berubah menjadi semburan pesawat udara, tanker minyak, dan kapal-kapal kargo besar yang hilir mudik di semua samudra dan mengikat setiap pulau dan benua. Akibatnya, katakanlah ekologi Australia, tidak bisa lagi dipahami tanpa memperhitungkan mamalia Eropa atau mikroorganisme Amerika yang membanjiri pantai-pantai dan gurun-gurun. Domba, gandum, tikus, dan virus flu yang dibawa manusia ke Australia dalam 300 tahun terakhir kini menjadi yang paling penting bagi ekologinya ketimbang penghuni asal kanguru dan koala. Tetapi, Anthropocene bukanlah fenomena baru dalam beberapa abad terakhir. Sudah puluhan ribu tahun lalu, ketika para leluhur kita pada zaman batu menyebar dari Afrika Timur ke 4 sudut bumi, mereka mengubah flora dan fauna setiap benua dan pulau tempat mereka menetap. Mereka mendorong kepunahan semua spesies manusia lainnya di dunia, 90% binatang besar Australia, 75% mamalia besar Amerika dan sekitar 50% dari semua mamalia darat besar di planet ini. Dan seluruhnya sebelum mereka menanam gandum pertama, membuat alat logam pertama, menulis teks pertama, atau membuat koin pertama. Binatang-binatang besar merupakan korban utama karena mereka relatif sedikit dan lambat berbiak. Bandingkan, misalnya, mamut yang sudah punah dengan kelinci yang bertahan. Satu kawanan mamut berjumlah tak lebih dari beberapa puluh individu dan berbiak pada tingkat yang mungkin hanya 2 anak per tahun. Karena itu, kematian sudah cukup untuk melampaui kelahiran, dan dalam beberapa generasi mamut pun menghilang. Sebaliknya, kelinci berbiak layaknya kelinci. Sekalipun jika manusia memburu ratusan kelinci setiap tahun, itu tidak akan cukup untuk membuatnya punah. Bukan berarti para leluhur kita memang berniat untuk memunahkan mamut, mereka cuma tidak tahu akibat dari perbuatan mereka. Kepunahan mamut dan binatang-binatang besar lainnya mungkin cepat dalam skala waktu evolusi, tetapi lambat dan berangsur-angsur dalam ukuran manusia. Orang hidup tak lebih dari 70 atau 80 tahun, sedangkan proses kepunahan butuh waktu berabad-abad. Sapiens kuno mungkin tidak mampu melihat adanya kaitan antara perburuan tahunan, yang di dalamnya tak lebih dari 2 atau 3 mamut dibunuh, dan kepunahan raksasa berbulu itu. Paling-paling, seorang renta yang bernostalgia bercerita kepada anak-anak yang skeptis bahwa, sewaktu saya masih muda, mamut lebih banyak ketimbang hari ini. Dan, begitu pula mastodon dan rusa raksasa. Dan tentu saja, para tetua suku jujur, dan anak-anak menghormati para sesepuh mereka. Anak-anak ular. Bukti-bukti antropologis dan arkeologis menunjukkan bahwa pemburu pengumpul kuno mungkin animis. Mereka meyakini bahwa tidak ada celah esensial yang memisahkan antara manusia dan binatang. Dunia, yakni lembah setempat dan barisan gunung yang mengelilinginya, milik semua penghuni, dan setiap orang mengikuti seperangkat aturan bersama. Aturan-aturan itu mencakup negosiasi tanpa henti di antara semua pihak yang terkait. Orang berbicara dengan binatang, pohon, dan batu, juga dengan peri-peri, setan-setan, dan hantu.
Dari jejaring komunikasi ini muncul nilai-nilai dan norma-norma yang mengikat manusia, gajah, pohon ek, dan hantu-hantu sekaligus. Pandangan dunia animis masih menuntun sebagian komunitas pemburu pengumpul yang bertahan sampai abad modern. Salah satu di antaranya adalah masyarakat Nayaka, yang hidup di hutan-hutan tropis India Selatan. Antropolog Dani Naveh yang mempelajari masyarakat Nayaka selama beberapa tahun, melaporkan bahwa ketika seorang Nayaka yang sedang berjalan di hutan bertemu binatang berbahaya seperti harimau, ular, atau gajah, dia akan berbicara dengan binatang itu dan berkata, "Kau hidup di hutan. Aku juga hidup di sini. Kau datang kemari dan aku juga datang kemari untuk mengumpulkan akar dan umbi-umbian. Aku tidak datang kemari untuk melukaimu." Pernah terjadi seorang Nayaka terbunuh oleh seekor gajah jantan yang mereka sebut gajah yang selalu berjalan sendirian. Orang-orang Nayaka tak mau membantu pejabat dari Departemen Kehutanan India menangkap gajah itu. Mereka menjelaskan kepada Naveh bahwa gajah ini dulu sangat dekat dengan seekor gajah jantan lainnya, dan selalu berjalan bersama ke sana kemari. Suatu hari Departemen Kehutanan menangkap gajah yang satunya itu, dan sejak itulah gajah yang selalu berjalan sendirian, itu menjadi marah dan ganas. Bagaimana perasaanmu kalau pasanganmu dibawa lari darimu? Itulah sesungguhnya yang dirasakan gajah tersebut. Kedua gajah itu terkadang berpisah pada malam hari, masing-masing berjalan sendiri, tetapi pada pagi hari mereka selalu bersama-sama lagi. Pada hari itu, si gajah melihat temannya jatuh dan rebah. Jika ada dua orang selalu bersama lalu kau tembak salah satunya, bagaimana perasaan yang lain? Bagi banyak orang yang sudah terindustrialisasi, sikap animistik semacam itu aneh. Sebagian besar dari kita secara otomatis memandang binatang secara esensial berbeda dan lebih rendah. Ini karena tradisi kita yang paling kuno sekalipun diciptakan ribuan tahun lalu setelah akhir masa pemburu pengumpul. Perjanjian Lama, misalnya, ditulis pada milenium pertama sebelum Masehi, dan kisahnya yang paling tua mencerminkan realitas milenium kedua sebelum Masehi. Namun, di Timur Tengah, masa pemburu pengumpul berakhir lebih dari 7.000 tahun sebelumnya. Karena itu, nyaris tidak mengejutkan bahwa Injil menolak keyakinan-keyakinan animistik dan satu-satunya cerita animistiknya muncul tepat di pembukaan, sebagai peringatan keras. Injil adalah sebuah kitab yang panjang, dipenuhi mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban, dan kehebatan-kehebatan. Namun, satu-satunya masa saat seekor hewan memulai percakapan dengan manusia adalah ketika ular menggoda Hawa untuk makan buah terlarang. Keledai BILAM juga berbicara beberapa kata, tetapi ia hanya menyampaikan pesan BILAM dari Tuhan. Di surga Eden, Adam dan Hawa hidup sebagai pengelana. Pengusiran dari surga memiliki kemiripan yang mencengangkan dengan revolusi agrikultural. Bukan membiarkan Adam terus mengumpulkan buah-buahan liar, seorang Tuhan yang marah mengutuknya, makanlah roti dengan keringat sikumu. Mungkin bukan kebetulan, kalau demikian, bahwa binatang-binatang biblikal berbicara dengan manusia hanya di Eden era pra-agrikultur. Apa pelajaran yang ditarik Injil dari episode ini? Bahwa Adam seharusnya tidak mendengar ular, dan itu biasanya yang terbaik untuk menghindari berbicara dengan binatang dan tumbuhan. Itu tidak menuju kemana-mana selain bencana. Meskipun demikian, kisah biblikal itu memiliki lapisan makna yang lebih dalam dan lebih kuno. Dalam kebanyakan bahasa Semit, Hawa berarti ular atau bahkan ular betina. Nama biblikal ibunda leluhur kita itu menyembunyikan sebuah mitos animis kuno. Menurut mitos itu, ular bukanlah musuh, melainkan leluhur kita. Banyak kultur animis meyakini bahwa manusia adalah keturunan binatang, termasuk dari ular dan reptilia lainnya. Sebagian besar masyarakat aborigin Australia percaya bahwa ular pelangi yang menciptakan dunia. Masyarakat Aranda dan Dieri berpendapat bahwa suku-suku mereka yang istimewa berasal dari kadal atau ular primordial yang bertransformasi menjadi manusia. Malah, orang barat modern juga berpikir bahwa mereka berevolusi dari reptilia. Otak masing-masing dan setiap orang dari kita dibangun di sekitar inti reptilian, dan struktur tubuh kita pada dasarnya adalah reptil yang dimodifikasi. Pengarang kitab Kejadian mungkin menyembunyikan sisa keyakinan-keyakinan animis kuno atas nama Hawa, tetapi mereka punya kepentingan besar untuk menyembunyikan semua jejak-jejak lain. Kitab Kejadian menyatakan bahwa manusia bukan keturunan dari ular, melainkan ciptaan Tuhan dari bahan tak bernyawa. Ular bukan nenek moyang kita, ia memperdaya kita untuk memberontak pada Bapa kita di surga. Sementara kaum animis melihat manusia hanyalah jenis lain binatang, Injil menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang unik, dan setiap upaya mengakui binatang dalam diri kita berarti mengingkari kekuasaan dan otoritas Tuhan. Sungguh, ketika manusia modern menemukan bahwa mereka sesungguhnya hasil evolusi dari reptil, mereka memberontak kepada Tuhan dan berhenti mendengarkannya, atau bahkan mempercayai eksistensinya. Kebutuhan nenek moyang. Injil, dengan keyakinannya pada keistimewaan manusia, adalah salah satu dari produk sampingan revolusi agrikultur,
yang menginisiasi fase baru hubungan manusia-binatang. Kelahiran pertanian menghasilkan gelombang baru kepunahan massal, tetapi yang lebih penting, menciptakan bentuk kehidupan yang sama sekali baru di muka bumi, binatang domestikasi. Pada mulanya perkembangan ini punya makna minor karena manusia berhasil mendomestikasi kurang dari 20 spesies mamalia dan burung, bandingkan dengan beribu-ribu spesies yang tetap liar. Namun, setelah abad demi abad berlalu, bentuk kehidupan baru itu menjadi dominan. Kini lebih dari 90% binatang besar adalah binatang domestikasi. Sayang, spesies-spesies yang sudah didomestikasi membayar mahal sukses kolektif mereka yang tak berpreseden dengan penderitaan individual. Meskipun kerajaan binatang sudah mengenal banyak jenis rasa sakit dan penderitaan selama jutaan tahun, revolusi agrikultur menghasilkan jenis penderitaan yang sama sekali baru yang hanya terus memburuk seiring waktu. Bagi pengamat selintas lalu, binatang-binatang domestikasi mungkin tampak lebih bagus nasibnya ketimbang sepupu mereka di alam liar maupun leluhur mereka. Babi hutan menghabiskan waktu berhari-hari untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat bernaung, serta terus-menerus di bawah ancaman singa, parasit, dan banjir. Babi-babi piaraan, sebaliknya, menikmati makanan, air, dan tempat bernaung yang disediakan oleh manusia, yang juga mengobati penyakit mereka serta melindungi mereka dari predator dan bencana alam. Benar, cepat, atau lambat sebagian besar babi-babi itu akan sampai di rumah jagal. Namun, apakah itu membuat nasib mereka lebih buruk ketimbang nasib babi hutan? Apakah lebih baik dilahap singa ketimbang disembelih manusia? Apakah gigi buaya kurang mematikan ketimbang pedang baja? Yang membuat nasib binatang ternak domestikasi amat sangat keras bukan hanya cara mereka mati, melainkan juga, yang lebih penting, cara mereka hidup. Dua faktor yang bersaing telah membentuk kondisi kehidupan binatang ternak dari masa kuno dengan masa sekarang. Nafsu manusia dan kebutuhan binatang. Manusia memelihara babi untuk mendapatkan daging, tetapi jika ingin pasokan daging lancar, mereka harus memastikan daya tahan jangka panjang dan reproduksi babi. Secara teoretis ini seharusnya melindungi binatang dari bentuk-bentuk ekstrim kekejaman. Jika seorang petani tidak merawat dengan baik babi-babinya, maka binatang-binatang itu akan cepat mati tanpa menghasilkan keturunan dan petani akan kelaparan. Sayangnya, manusia bisa menyebabkan penderitaan hebat pada binatang-binatang ternaknya dengan berbagai cara, bahkan saat memastikan daya tahan hidup dan reproduksinya. Akar dari masalah ini adalah bahwa binatang-binatang domestikasi sudah mewarisi banyak kebutuhan fisik, emosional, dan sosial dari leluhur liar mereka yang tersia-siakan dalam peternakan manusia. Para petani secara rutin mengabaikan kebutuhan-kebutuhan ini tanpa membayar hukuman ekonomi. Mereka mengunci binatang-binatang itu dalam kandang-kandang mini, memutilasi gading dan ekor mereka, memisahkan ibu dari anaknya, dan secara selektif membiarkan yang unggul. Binatang-binatang sangat menderita, tetapi mereka tetap hidup dan berbiak. Bukankah itu bertentangan dengan prinsip paling mendasar dari seleksi alam? Teori evolusi menekankan bahwa semua naluri, hasrat, dan emosi berevolusi dalam kepentingan tunggal survival dan reproduksi. Jika demikian, bukankah reproduksi terus-menerus binatang ternak membuktikan bahwa semua kebutuhan real mereka terpenuhi? Bagaimana bisa seekor babi punya kebutuhan yang tidak benar-benar dibutuhkan untuk survival dan reproduksinya? Tentu saja benar bahwa semua naluri, hasrat, dan emosi berevolusi dalam rangka memenuhi tekanan-tekanan evolusi survival dan reproduksi. Namun, jika dan ketika tekanan-tekanan itu tiba-tiba hilang, naluri, hasrat, dan emosi yang sudah mereka bentuk tidak hilang bersama mereka. Setidak-tidaknya tidak cepat. Bahkan, jika mereka tidak lagi penting untuk bertahan hidup dan bereproduksi, naluri, hasrat, dan emosi terus mencetak pengalaman subjektif binatang. Bagi binatang maupun manusia, pertanian mengubah dorongan fisik, emosial, dan sosial mereka. Tentu saja evolusi tidak pernah berhenti, dan ia terus memodifikasi manusia dan binatang dalam 13.000 tahun sejak lahirnya pertanian. Misalnya, manusia di Eropa dan Asia Barat mengevolusi kemampuan untuk memerah susu sapi, sementara sapi-sapi kehilangan ketakutan pada manusia, dan kini menghasilkan lebih banyak susu daripada para leluhur liar mereka. Namun, ini adalah perubahan-perubahan superficial. Struktur sensori dan emosional terdalam sapi, babi, dan manusia tidak pernah berubah banyak sejak zaman batu. Mengapa manusia modern begitu menyukai rasa manis? Bukan karena pada awal abad ke-21 kita harus melahap es krim atau coklat agar bisa bertahan hidup, melainkan karena ketika para leluhur zaman batu kita menemukan buah-buahan manis dan madu, hal paling masuk akal untuk dilakukan adalah makan sebanyak dan secepat mungkin. Mengapa anak muda menyetir ugal-ugalan, terlibat perkelahian, dan meretas situs internet rahasia? Karena mereka mengikuti ketetapan genetik leluhur yang mungkin tidak berguna dan bahkan kontraproduktif pada masa kini, tetapi itu memiliki makna evolusi penting 70.000 tahun lalu. Seorang pemburu muda yang sedang mempertaruhkan nyawa dengan memburu seekor mamut mengalahkan semua pesaingnya dan dapat meraih tangan si paling cantik,
maka kita kini pun menyimpan gen-gen maco. Persis logika evolusi yang sama membentuk kehidupan babi, babi betina, dan anak-anak babi dalam peternakan yang dikontrol manusia. Agar bisa bertahan dan bereproduksi di alam liar, babi hutan kuno perlu menjelajahi teritori yang luas, membiasakan diri dengan lingkungan mereka, dan waspada pada jebakan dan predator. Lebih jauh, mereka butuh berkomunikasi dan bekerja sama dengan sesama babi hutan membentuk kelompok-kelompok rumit yang didominasi oleh pemimpin yang tua dan berpengalaman. Dengan demikian, tekanan-tekanan evolusi membuat babi hutan liar, termasuk pula babi betina liar, adalah binatang sosial yang sangat pintar, yang dicirikan oleh hidupnya keingintahuan dan dorongan kuat untuk bersosialisasi, bermain, berkelana, dan menjelajahi sekeliling. Seekor babi betina yang dilahirkan dengan mutasi langka yang membuatnya asing bagi lingkungan dan babi-babi hutan lain tak mungkin bisa bertahan atau bereproduksi. Keturunan-keturunan babi hutan liar, yakni babi-babi domestikasi, mewarisi kepintaran, keingintahuan, dan keterampilan sosial mereka. Sebagaimana babi hutan liar, babi-babi domestikasi berkomunikasi menggunakan keragaman yang kaya dalam isyarat-isyarat vokal dan penciuman. Induk babi bisa mengenali lengkingan unik anak-anak mereka. Sementara anak bayi yang berusia 2 hari sudah bisa membedakan panggilan induk mereka dari babi betina lain. Profesor Stanley Churis dari Pennsylvania State University melatih 2 babi, diberi nama Hamlet dan Omelette, untuk mengendalikan tuas dengan moncong mereka, dan menemukan bahwa babi-babi itu segera menandingi primata dalam belajar dan bermain permainan komputer sederhana. Hari ini, sebagian besar induk dalam peternakan industri tidak bermain permainan komputer. Mereka dikurung oleh tuan-tuan manusia mereka di kerat-kerat pembiakan mungil, biasanya berukuran 2 meter x 60 cm. Kerat-kerat itu berlantai beton dan bertali baja, dan hampir tidak memungkinkan induk babi bunting untuk sekadar berputar atau tidur menyamping, apalagi berjalan. Setelah 3,5 bulan dalam kondisi seperti itu, induk-induk dipindahkan ke kerat yang sedikit lebih luas, tempat mereka melahirkan dan menyusui anak-anak mereka. Sementara anak-anak babi secara alamiah menyusu selama 10-20 pekan, di peternakan industri mereka dipaksa sapi dalam 2 atau 4 pekan, dipisahkan dari induknya, lalu dikirim untuk digemukkan dan dijagal. Induknya langsung dibuntingkan lagi, dan dikirim kembali ke kerat pembiakan dan memulai siklus baru. Biasanya induk seperti itu menjalani 5-10 siklus sebelum ia sendiri dijagal. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kerat-kerat dibatasi oleh Uni Eropa dan sebagian dari negara bagian Amerika Serikat, tetapi kerat masih umum digunakan di banyak negara lain, dan puluhan juta babi indukan menjalani hampir sepanjang masa hidupnya dalam kerat-kerat itu. Para manusia peternak mengurusi segala macam yang dibutuhkan induk agar bertahan hidup dan bereproduksi. Diberi makan yang cukup, vaksinasi terhadap penyakit, dilindungi dari unsur-unsur asing, dan diinseminasi secara artifisial. Dari perspektif objektif, induk tidak lagi butuh mengeksplorasi sekeliling, bersosialisasi dengan babi-babi lain, bersedekat dengan anak-anak babi, atau bahkan berjalan. Namun, dari perspektif subjektif, induk itu masih merasakan dorongan sangat kuat untuk melakukan hal-hal ini, dan jika dorongan-dorongan itu tak terpenuhi, ia sangat menderita. Induk-induk babi di kerangkeng dalam kerat-kerat pembiakan biasanya menampakkan frustrasi akut yang berganti-gantian dengan hilang harapan ekstrim. Inilah pelajaran dasar dari psikologi evolusi. Kebutuhan yang dibentuk ribuan generasi silam terus dirasakan secara subjektif sekalipun tidak lagi diperlukan untuk bertahan dan reproduksi saat ini. Tragisnya, revolusi agrikultur memberi manusia kekuasaan untuk memastikan pertahanan dan reproduksi binatang-binatang domestikasi tetapi mengabaikan kebutuhan-kebutuhan subjektif mereka. Organisme adalah algoritma. Bagaimana kita bisa yakin bahwa binatang-binatang seperti babi sesungguhnya memiliki dunia kebutuhan subjektif, sensasi-sensasi, dan emosi? Tidakkah kita salah memanusiakan binatang, yakni memperlakukan kualitas-kualitas manusia pada entitas non-manusia, seperti anak-anak yang merasakan cinta dan marah? Faktanya, mengatribusi emosi pada babi tidak memanusiakan mereka. Itu memamaliakan mereka. Sebab, emosi bukanlah kualitas unik manusia. Emosi lazim pada semua mamalia, di samping pada semua burung dan mungkin sebagian reptil, bahkan ikan. Semua mamalia mengevolusi kemampuan dan kebutuhan emosional. Dan dari fakta bahwa babi-babi itu mamalia, kita bisa dengan aman menyimpulkan bahwa mereka punya emosi. Dalam beberapa dekade belakangan ini, para ilmuwan telah menunjukkan bahwa emosi bukan fenomena spiritual misterius yang hanya berguna untuk menulis puisi dan mengarang simfoni. Namun, emosi adalah algoritma biokimiawi yang vital bagi survival dan reproduksi semua mamalia. Apa artinya ini? Baiklah, mari kita mulai dengan menjelaskan apa algoritma itu. Ini hal yang luar biasa penting bukan hanya karena konsep inti dari abad ke-21 akan didominasi oleh algoritma. Algoritma bisa dikatakan konsep tunggal paling penting dalam dunia kita. Jika kita ingin memahami kehidupan dan masa depan, kita harus melakukan segala upaya untuk memahami apa algoritma itu, dan bagaimana algoritma terhubung dengan emosi-emosi. Sebuah
Algoritma adalah seperangkat langkah metodis yang bisa digunakan untuk melakukan kalkulasi, pemecahan masalah, dan mencapai keputusan-keputusan. Sebuah algoritma bukan kalkulasi khusus, melainkan metode yang diikuti ketika membuat kalkulasi. Misalnya, jika Anda ingin mengalkulasi rata-rata antara dua anggota, Anda bisa menggunakan sebuah algoritma sederhana. Algoritma menyatakan, langkah pertama, jumlahkan dua angka. Langkah kedua, bagi dua jumlah itu. Ketika Anda memasukkan angka 4 dan 8, Anda mendapatkan 6. Ketika Anda memasukkan angka 117 dan 231, Anda mendapatkan 174. Contoh yang lebih rumit adalah resep masakan. Sebuah algoritma untuk menyiapkan sup sayuran mungkin menuntun kita. 1. Panaskan setengah cangkir minyak dalam wajan. 2. Iris halus 4 siung bawang. 3. Goreng bawang sampai berwarna keemasan. Z. Potong-potong 3 kentang dan tambahkan ke dalam wajan. 5. Iris tipis-tipis kubis dan tambahkan ke wajan. Dan seterusnya. Anda bisa mengikuti algoritma yang sama puluhan kali, setiap kali menggunakan sayuran yang berbeda sehingga menghasilkan sup yang agak berbeda. Namun, algoritmanya tetap sama. Sebuah resep sendiri tidak bisa membuat sup. Anda perlu seseorang untuk membaca resep dan mengikuti langkah-langkah yang diresepkan. Namun, Anda bisa membangun sebuah mesin yang menampung algoritma ini dan mengikutinya secara otomatis. Lalu, Anda hanya butuh menyediakan kepada mesin itu aliran listrik dan sayur-sayurannya, dan ia akan menyiapkan sup sendiri. Memang belum banyak mesin sup di sekitar Anda, tetapi Anda mungkin kenal dengan yang namanya mesin penjual minuman. Mesin-mesin seperti itu biasanya punya slot koin, lubang untuk gelas, dan deretan tombol. Deret pertama menyediakan tombol untuk kopi, teh, dan coklat. Deret kedua bertanda, tanpa gula, 1 sendok gula, 2 sendok gula. Deret ketiga menunjukkan susu, susu kedelai, dan tanpa susu. Seseorang mendekati mesin, memasukkan koin ke slot dan menekan tombol teh, 1 gula, dan susu. Mesin pun beraksi, mengikuti persis seperangkat langkah. Ia menjatuhkan 1 kantung teh ke gelas, menuang air mendidih, menambahkan sesendok gula dan susu, dan ding. Segelas teh manis muncul. Inilah algoritma. Dalam beberapa dekade terakhir ini, para ahli biologi telah mencapai kesimpulan tegas bahwa orang yang menekan tombol-tombol dan minum teh itu juga sebuah algoritma. Sebuah algoritma yang lebih rumit daripada mesin penjual itu, tak diragukan lagi, tetapi masih sebuah algoritma. Manusia adalah algoritma yang tidak menghasilkan bergelas-gelas teh, tetapi tiruan-tiruan dari diri mereka sendiri, seperti mesin penjual yang jika Anda menekan kombinasi tombol yang tepat, menghasilkan mesin penjual lainnya. Algoritma yang mengendalikan mesin-mesin penjual bekerja dengan gir-gir mekanik dan sirkuit elektrik. Algoritma yang mengendalikan manusia bekerja dengan sensasi-sensasi, emosi-emosi, dan pikiran-pikiran. Dan, algoritma yang sama persis mengendalikan babi, babun, berang-berang, dan ayam. Perhatikanlah, misalnya, problem survival berikut ini. Seekor babun melihat sejumlah pisang menggantung di pohon, tetapi juga melihat seekor singa sedang mengintai di dekatnya. Apakah babon akan mempertaruhkan nyawanya untuk pisang-pisang itu? Itulah kenapa ada problem matematika untuk mengalkulasi probabilitas. Kemungkinan bahwa babun akan mati kelaparan jika tidak makan pisang-pisang itu versus kemungkinan bahwa singa akan menangkap babun itu. Untuk memecahkan problem ini, babun perlu memperhatikan banyak data. Berapa jauh saya dari pisang? Seberapa jauh singa? Seberapa cepat saya bisa lari? Seberapa cepat singa bisa lari? Apakah singa bangun atau tidur? Apakah singa itu tanpa lapar atau kenyang? Ada berapa banyak pisang di sana? Apakah besar atau kecil? Hijau atau sudah ranum? Selain data eksternal ini, babun juga harus memperhitungkan informasi tentang kondisi-kondisi dalam tubuhnya sendiri. Jika ia kelaparan, masuk akal untuk mempertaruhkan segalanya demi pisang-pisang itu, apapun rintangannya. Sebaliknya, jika ia baru makan, dan pisang-pisang itu ternyata masih hijau, mengapa harus ambil risiko? Agar bisa menimbang semua variabel dan probabilitas ini, babun masih memerlukan algoritma yang lebih rumit dari algoritma yang mengendalikan mesin penjual otomatis. Imbalan untuk membuat kalkulasi yang tepat juga lebih besar. Imbalannya adalah survival babun. Seekor babun penakut, yang algoritmanya terlalu tinggi mengestimasi bahaya, akan kelaparan sampai mati, dan gen-gen yang membentuk algoritma pengecut ini akan lenyap bersamanya. Seekor babun yang nekat, yang algoritmanya merendahkan bahaya, akan menjadi santapan singa, dan gen-gen kecerobohannya juga akan gagal sampai ke generasi berikutnya. Algoritma-algoritma ini menjalani kendali mutu terus-menerus oleh seleksi alam. Hanya binatang yang mampu mengalkulasi probabilitas dengan benar bisa meninggalkan keturunan di belakangnya. Tetapi, semua ini sangat abstrak.
Bagaimana sesungguhnya babun mengalkulasi probabilitas? Ia sudah pasti tidak menarik pensil dari belakang telinganya, buku catatan dari tas punggungnya, dan mulai menghitung kecepatan lari dan tingkat energi dengan kalkulator. Namun, seluruh tubuh babun adalah kalkulator. Apa yang kita sebut sensasi-sensasi dan emosi-emosi sesungguhnya adalah algoritma. Babun merasakan lapar, merasakan takut dan gemetaran melihat singa, dan ia merasakan mulutnya berliur karena melihat pisang-pisang. Dalam sepersekian detik, ia mengalami badai sensasi, emosi dan hasrat, yang tidak lain adalah proses kalkulasi. Hasilnya akan tampak sebagai sebuah perasaan. Babun itu tiba-tiba merasakan semangatnya naik, rambutnya berdiri, ototnya menegang, dadanya membusung, dan ia akan menghela napas, dan maju. Aku bisa melakukannya. Kepisang. Alternatifnya, ia mungkin dikalahkan oleh rasa takut, pundaknya luruh, perutnya mual, kakinya membawanya lari, dan mama. Singa. Tolong. Terkadang probabilitas begitu imbang sehingga sulit untuk memutuskan. Ini juga akan memanifestasikan diri sebagai sebuah perasaan. Babun akan merasa bingung dan ragu-ragu. Ya. Tidak. Ya. Tidak harus bagaimana. Agar bisa mewariskan gen ke generasi selanjutnya, tidak cukup hanya dengan memecahkan problem survival. Binatang juga perlu memecahkan problem reproduksi, dan ini bergantung pada kemampuan mengalkulasi probabilitas. Seleksi alam mengevolusi gairah dan kemuakan sebagai algoritma cepat untuk mengevaluasi keganjilan reproduksi. Kecantikan berarti peluang untuk memiliki keturunan yang sukses. Ketika seorang perempuan melihat lelaki dan membatin, wow, dia tampan. Dan ketika merak betina melihat merak jantan dan berseru, Yesus. Alangkah indahnya ekor itu, mereka sedang melakukan sesuatu yang serupa dengan mesin penjual otomatis. Ketika bayangan sialan, tak tahu tubuh si jantan menumbuk retina betina, algoritma yang luar biasa kuat yang biasa selama jutaan tahun evolusi pun beraksi. Dalam sepersekian detik algoritma mengubah isyarat kecil pada penampilan eksternal jantan menjadi probabilitas reproduksi, dan mencapai kesimpulan, dalam semua kemungkinan, pejantan ini sangat sehat dan subur, dengan gen yang istimewa. Jika saya berpasangan dengannya, keturunan saya juga kemungkinan akan menikmati kesehatan yang bagus dan gen-gen yang istimewa. Tentu saja, kesimpulan ini tidak diujarkan dalam kata-kata atau angka-angka, tetapi dalam gairah membara daya tarik seksual. Merak-merak betina, dan kebanyakan perempuan, tidak melakukan kalkulasi semacam itu dengan pena dan kertas. Mereka hanya merasakannya. Bahkan, peraih Nobel bidang ekonomi hanya membuat bagian kecil dari keputusan-keputusannya dengan menggunakan pena, kertas, dan kalkulator. 99% keputusan kita, termasuk pilihan kehidupan yang paling penting yang berkaitan dengan pasangan, karir, dan habitat, dibuat dengan algoritma-algoritma yang disaring dengan teliti yang kita sebut sensasi, dan hasrat. Karena algoritma-algoritma ini mengendalikan hidup semua mamalia dan burung, dan mungkin sebagian reptil dan bahkan ikan. Ketika manusia, babun, dan babi merasa takut, proses-proses neurologis yang serupa terjadi dalam area otak yang sama. Karena itulah kemungkinan manusia yang ketakutan, babun yang ketakutan, dan babi yang ketakutan memiliki pengalaman yang sama. Tentu saja ada perbedaan-perbedaan juga. Babi tampaknya tidak mengalami kondisi-kondisi ekstrim kasih sayang dan kekejaman yang mencirikan Homo sapiens, juga rasa masyghul yang menguasai seorang manusia ketika menatap langit berbintang yang tak berbatas. Mungkin pula ada contoh-contoh sebaliknya, dari emosi-emosi babi yang tak dirasakan manusia, tetapi saya tidak bisa menyebutkan satupun karena beberapa alasan yang jelas. Namun, satu emosi yang tampaknya dimiliki semua mamalia adalah ikatan ibu dan anak. Sungguh, itulah yang menyebabkan mereka disebut mamalia. Kata mamal berasal dari bahasa Latin mama, yang berarti payudara. Ibu-ibu mamal mencintai keturunan mereka begitu besar sehingga membolehkan mereka menetek dari tubuhnya. Anak-anak mamal, di sisi lain, merasakan hasrat yang besar untuk berdekatan dengan ibu mereka dan tetap berada dekat dengannya. Dalam dunia liar, anak-anak babi, sapi, dan anjing yang tak mau bersedekat dengan ibunya jarang bertahan hidup lama. Sampai masa sekarang itu berlaku juga pada anak-anak manusia. Sebaliknya, seekor babi jantan, sapi, atau anjing yang karena mutasi tertentu yang langka tidak peduli pada anaknya mungkin hidup lama dan nyaman, tetapi gen-gennya tidak akan terwariskan ke generasi berikutnya. Logika yang sama berlaku juga pada jerapah, kelelawar, paus, dan landak. Kita bisa berdebat tentang emosi-emosi yang lain, tetapi karena anak-anak mamalia tidak bisa bertahan hidup tanpa perawatan ibu, maka jelas bahwa cinta keibuan dan ikatan ibu anak yang kuat mencirikan semua mamalia. Butuh waktu bertahun-tahun bagi para ilmuwan untuk mengakui ini. Belum lama para psikolog meragukan pentingnya ikatan emosional antara orang tua dan anak-anak, bahkan di kalangan manusia. Pada paruh pertama abad ke-20,
Dan terlepas dari adanya pengaruh teori-teori Freud, aliran behavioris dominan berpendapat bahwa hubungan-hubungan antara orang tua dan anak-anak dibentuk oleh umpan balik material, bahwa anak-anak memerlukan utamanya makanan, tempat bernaung, dan perawatan kesehatan, dan bahwa anak-anak terikat dengan orang tua mereka semata-mata karena orang tua memenuhi kebutuhan material mereka. Anak-anak yang meminta kehangatan, pelukan, dan ciuman dianggap manja. Para pakar perawatan anak memperingatkan bahwa anak-anak yang dipeluk dan dicium oleh orang tua mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang miskin, egoistis, dan tidak tenang. John Watson, satu otoritas perawatan anak terkemuka pada era 1920-an, dengan tajam menasihatkan, jangan pernah memeluk dan mencium anak-anakmu, jangan pernah membiarkan mereka duduk di pangkuanmu. Jika terpaksa, ciumlah mereka sekali di kening saat mereka mengatakan selamat malam. Berjabat tangan dengan mereka pada pagi hari. Majalah populer Infanker menjelaskan bahwa rahasia mengasuh anak adalah menjaga kedisiplinan dan menyediakan kebutuhan material anak menurut jadwal harian yang ketat. Sebuah artikel pada tahun 1929 mengajarkan kepada para orang tua agar jika seorang bayi menangis meraung-raung minta makan sebelum waktu normal menyuapi, jangan gendong dia, juga jangan bujuk untuk berhenti menangis, dan jangan beri dia makan sampai waktu yang tepat untuk makan sudah tiba. Tangisan tidak akan melukai bayi, bahkan bayi kecil. Baru pada tahun 1950-an dan 1960-an tumbuh konsensus ahli yang meninggalkan teori-teori kaku behavioris ini dan mengakui makna pentingnya kebutuhan emosional. Dalam serangkaian eksperimen terkenal dan kejamnya mencengangkan, psikolog Harry Harlow memisahkan kera-kera bayi dari induknya begitu lahir dan mengisolasi mereka dalam kerangkeng-kerangkeng kecil. Ketika diberi pilihan antara induk tiruan logam yang dipasangi botol susu dan induk tiruan tanpa susu tetapi dibalut pakaian lembut, bayi-bayi kera memilih menempel ke induk berpakaian lembut dengan segala kekurangannya. Bayi-bayi kera mengetahui sesuatu yang tidak disadari oleh John Watson dan para ahli di infant care. Mamalia tidak bisa hidup hanya dengan makanan. Mereka membutuhkan ikatan emosional juga. Jutaan tahun evolusi telah memprogram kera-kera dengan hasrat meluap akan ikatan emosional. Evolusi juga mencetak mereka dengan asumsi bahwa ikatan emosional lebih mungkin dibentuk oleh sesuatu yang berbulu ketimbang dengan benda-benda logam keras. Ini pula mengapa anak-anak manusia yang masih kecil jauh lebih mungkin terikat dengan boneka, selimut, dan popok berbau ketimbang alat makan, balok batu, atau kayu. Kebutuhan akan ikatan emosional begitu kuat sehingga bayi-bayi kera Harlow meninggalkan induk tiruan logam yang membawa makanan dan memalingkan perhatian mereka hanya pada benda yang tampak lebih mampu menjawab kebutuhan itu. Sayang, induk berpakaian tak pernah merespons afeksi mereka dan karenanya kera-kera mungil itu menderita problem psikologis dan sosial yang parah, dan tumbuh menjadi kera dewasa yang neurotik dan asosial. Kini kita melihat dengan masyghul nasihat pengasuhan anak awal abad ke-20 itu. Bagaimana bisa para ahli gagal menghargai bahwa anak-anak memiliki kebutuhan emosional, dan bahwa kesehatan mental dan fisik mereka bergantung sama banyaknya pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini dan kebutuhan akan makanan, tempat bernaung, dan obat-obatan? Namun, ketika berurusan dengan mamalia lain, kita terus menepis hal yang demikian jelas. Seperti John Watson dan para ahli infant care, para petani sepanjang sejarah memedulikan kebutuhan-kebutuhan material anak-anak babi, sapi, dan anak-anak mereka sendiri, tetapi cenderung mengabaikan kebutuhan emosional mereka. Demikianlah industri daging dan susu didasarkan pada pelanggaran kebutuhan emosional paling fundamental kerajaan mamalia. Para petani membuat induk-induk babi dan sapi bunting lagi dan bunting lagi. Namun, anak-anak babi dan sapi dipisahkan dari induk mereka segera setelah kelahiran, dan sering melalui hari-hari kehidupan mereka tanpa menetek ke susu induknya, atau merasakan kehangatan sentuhan lidah dan tubuhnya. Apa yang dilakukan oleh Harry Harlow pada beberapa ratus kera, juga dilakukan oleh industri daging dan susu pada miliaran binatang setiap tahun. Kesepakatan agrikultural. Bagaimana para petani menjustifikasi perilaku mereka? Kalau para pemburu pengumpul jarang menyadari kerusakan yang mereka timbulkan pada ekosistem, para petani tahu dengan sangat baik apa yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka sedang mengeksploitasi binatang-binatang domestikasi dan menundukkan mereka pada nafsu dan ulah manusia. Mereka menjustifikasi tindakan-tindakan mereka atas nama agama-agama bertuhan baru, yang menjamur dan menyebar di permulaan revolusi agrikultural. Agama-agama bertuhan mulai mengemukakan bahwa alam semesta bukanlah sebuah parlemen makhluk-makhluk, melainkan sebuah teokrasi yang diperintah oleh sekelompok tuhan-tuhan besar, atau mungkin oleh satu huruf kapital tunggal, G, God, Theo dalam bahasa Yunani. Normalnya kita tidak mengasosiasikan ide ini dengan agrikultur, tetapi paling tidak pada masa-masa permulaannya agama-agama teis adalah sebuah perniagaan agrikultur. Teologi, mitologi, dan liturgi agama-agama seperti Yahudi, Hindu, dan Kristen mula-mula berpusat pada hubungan antara manusia, tumbuhan domestikasi, dan binatang-binatang ternak. Yahudi biblikal, misalnya, melayani para petani dan penggembala. Sebagian besar firman-Nya berurusan dengan pertanian dan kehidupan desa, dan hari-hari besarnya adalah perayaan-perayaan panen. Orang kini membayangkan kuil kuno di
Yerusalem sebagai bentuk sinagog besar tempat para pendeta yang mengenakan jubah putih salju menyambut para peziarah yang khusyuk, paduan suara mendayu-dayu menyanyikan mazmur, dan aroma dupa meruap di udara. Nyatanya, ia lebih tampak seperti titik pertemuan antara rumah jagal dan sudut bar beku. Para peziarah tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa aliran tanpa putus kambing, domba, ayam, dan binatang-binatang lainnya yang dikorbankan pada altar Tuhan, kemudian dimasak dan dimakan. Kor nyanyian mazmur nyaris tak terdengar ditimpa lenguhan sapi dan anak-anaknya. Para pendeta dalam pakaian yang ternoda darah memotong leher korban, mengumpulkan darah yang mengucur dalam wadah, dan menuangkannya ke altar. Aroma dupa bercampur bau darah beku dan daging panggang, sementara kawanan lalat hitam berdengung di mana-mana. Lihat, misalnya, Bilangan 28, Ulangan 12, dan Samuel 2. Satu keluarga Yahudi modern yang merayakan hari raya dengan barbeku di hamparan rumput halaman depan rumah mereka lebih mendekati gambaran spirit masa biblikal ketimbang keluarga ortodoks yang menghabiskan waktu belajar kitab suci di sinagog. Agama-agama bertuhan, seperti Yahudi, menjustifikasi ekonomi agrikultural itu melalui mitos-mitos kosmologis baru. Agama-agama anime sebelumnya menggambarkan alam semesta layaknya sebuah opera Cina yang agung dengan penampilan aktor-aktor warna-warni tanpa batas. Gajah-gajah dan pohon-pohon ek, buaya-buaya dan sungai-sungai, gunung-gunung dan kodok, hantu-hantu, peri, malaikat, dan setan, masing-masing punya peran dalam opera kosmik. Agama-agama bertuhan menulis ulang skrip itu, mengubah alam semesta menjadi sebuah drama Ibsen yang murung dengan hanya dua pemeran utama, manusia dan Tuhan. Malaikat dan setan terkadang muncul dalam transisi, menjadi penyampai pesan dan pengabdi Tuhan-Tuhan besar. Namun, pemain lain dalam casting animis, semua binatang, tumbuhan, dan fenomena alam lainnya, ditransformasi menjadi dekorasi diam. Benar, sebagian binatang memang dipandang sakral bagi Tuhan ini atau itu, dan banyak Tuhan memiliki ciri-ciri binatang. Tuhan Mesir Anubis menyerupai kepala serigala dan bahkan Yesus Kristus sering digambarkan sebagai seekor domba. Namun, orang-orang Mesir kuno bisa dengan mudah menyebutkan perbedaan antara Anubis dan serigala biasa yang menyelinap ke desa untuk memburu anak-anak, dan tidak ada penjaga Kristen yang pernah salah ambil domba di bawah pisaunya demi Yesus. Biasanya kita berpikir bahwa agama-agama bertuhan menyakralkan Tuhan-Tuhan besar. Kita cenderung melupakan bahwa mereka juga menyakralkan manusia. Sampai sekarang, Homo sapiens hanya menjadi salah satu aktor di antara ribuan pemain. Dalam drama baru agama bertuhan, sapiens menjadi hero inti yang di sekelilingnya seluruh alam semesta berputar. Sementara itu, Tuhan-Tuhan diberi dua peran terkait untuk bermain. Pertama, apa yang begitu istimewa tentang sapiens dan mengapa manusia harus mendominasi dan mengeksploitasi semua organisme lain? Kristen, misalnya, menyatakan bahwa manusia harus berkuasa atas seluruh makhluk karena Sang Pencipta menugasi mereka dengan otoritas itu. Lebih dari itu, menurut Kristen, Tuhan memberi jiwa abadi hanya kepada manusia. Karena nasib jiwa abadi itu adalah inti dari segenap kosmos Kristen, dan karena binatang-binatang tak punya jiwa, maka mereka hanyalah pemain pelengkap saja. Karena itu, manusia menjadi puncak dari penciptaan, sedangkan organisme lainnya didorong ke tepian. Kedua, Tuhan-Tuhan harus memediasi antara manusia dan ekosistem. Dalam kosmos animistis, setiap orang bisa berbicara dengan siapa saja secara langsung. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari karibu, sejenis rusa besar di Amerika Utara, pohon ara, awan atau bebatuan, langsung saja ungkapkan sendiri. Dalam kosmos agama bertuhan, semua entitas non-manusia dibungkam. Akibatnya, Anda tidak bisa lagi berbicara dengan pohon maupun binatang. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika Anda ingin pohon berbuah lebih banyak, sapi memberi susu lebih banyak, awan membawa hujan lebih banyak, dan belalang menjauh dari panen Anda? Di sanalah Tuhan-Tuhan masuk ke dalam gambar. Mereka berjanji untuk memasok hujan, menyuburkan dan melindungi, asalkan manusia melakukan sesuatu sebagai gantinya. Inilah esensi dari kesepakatan agrikultur. Tuhan-Tuhan melindungi dan menyelamatkan produksi pertanian, dan sebagai gantinya manusia harus membagi produksi itu dengan Tuhan-Tuhan. Kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak, atas tanggungan seluruh ekosistem. Kini di Nepal, para pemuja Dewi Gadimai merayakan hari rayanya setiap 5 tahun di desa Bariapur. Sebuah rekaman dibuat ketika di tahun 2009, 250.000 binatang dikorbankan kepada Sang Dewi. Seorang sopir lokal menjelaskan kepada wartawan Inggris yang berkunjung ke sana bahwa jika kita menginginkan sesuatu, dan kita datang kemari dengan persembahan kepada Dewi, maka dalam 5 tahun seluruh impian kita akan terwujud. Banyak dari mitologi agama bertuhan menjelaskan perincian yang subtil tentang kesepakatan ini. Epos Gilgamesh Mesopotamia menerangkan bahwa ketika Tuhan-Tuhan mengirimkan banjir besar untuk menghancurkan dunia, hampir seluruh manusia dan binatang musnah. Saat itulah Tuhan-Tuhan yang ceroboh baru menyadari tak ada yang tersisa yang akan memberi persembahan kepada mereka. Mereka kalang kabut dengan lapar dan stres. Untunglah satu keluarga manusia selamat,
berkat pikiran visioner Tuhan Enki, yang memerintahkan pengikutnya Utnapishtim berlindung di sebuah perahu kayu besar beserta para kerabat dan sekawanan hewan. Ketika banjir surut dan Nu Mesopotamia ini muncul dari perahunya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengorbankan sebagian binatangnya kepada Tuhan-Tuhan. Lalu, menurut epos itu, semua Tuhan besar bergegas ke tempat tersebut. Tuhan-Tuhan mencium aroma, Tuhan-Tuhan mencium aroma nikat, Tuhan-Tuhan mengerubung seperti lalat-lalat di sekitar persembahan. Kisah biblikal tentang banjir itu, yang ditulis lebih dari 1000 tahun setelah versi Mesopotamia, juga melaporkan bahwa segera setelah meninggalkan perahu, Nu membangun sebuah altar untuk Tuhan dan, dengan mengambil sebagian dari binatang-binatang yang bersih dan burung-burung yang bersih, dia mengorbankan persembahan yang dibakar di atasnya. Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu dan berkata dalam hati, "Tidak akan pernah lagi saya mengutuk tanah karena ulah manusia." Kejadian 8:21. Kisah banjir itu menjadi mitos dasar dunia agrikultural. Tentu mungkin saja memberi kisah itu tafsiran para ahli lingkungan hidup modern. Banjir itu mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan-perbuatan kita bisa merusak seluruh ekosistem, dan manusia ditugasi Tuhan untuk melindungi seluruh ciptaan. Namun, interpretasi-interpretasi tradisional memandang banjir itu sebagai bukti supremasi manusia dan tidak bernilainya binatang. Menurut interpretasi-interpretasi ini, Nu diperintahkan untuk menyelamatkan seluruh ekosistem dalam rangka melindungi kepentingan bersama Tuhan dan manusia, bukan kepentingan binatang. Organisme-organisme non-manusia tidak punya nilai intrinsik. Mereka hanya ada semata-mata untuk kepentingan kita. Lagi pula, ketika Tuhan melihat betapa besarnya kekejaman ras manusia, Dia mantap untuk menyapu ras manusia yang saya ciptakan dari permukaan bumi, dan bersama mereka binatang-binatang, burung-burung, dan makhluk-makhluk yang bergerak di tanah, karena saya menyesal telah menciptakan mereka. Kejadian 6:7. Injil menganggap baik-baik saja menghancurkan seluruh binatang sebagai hukuman atas kejahatan Homo sapiens, seakan-akan eksistensi jerapah, pelikan, dan kumbang kehilangan maknanya bila manusia salah berbuat. Injil tidak bisa membayangkan sebuah skenario di mana Tuhan menyesal menciptakan Homo sapiens, membersihkan kera berdosa itu dari muka bumi, dan kemudian menjalani keabadian sambil menikmati makhluk-makhluk antik burung unta, kanguru, dan beruang-beruang panda. Agama-agama bertuhan bagaimanapun memiliki keyakinan-keyakinan tertentu yang ramah binatang. Tuhan memberi manusia otoritas untuk menguasai kerajaan binatang, tetapi otoritas ini disertai pula dengan tanggung jawab. Misalnya, orang Yahudi diperintahkan untuk binatang-binatang ternak beristirahat di hari Sabat dan menghindarkan penderitaan mereka. Meskipun setiap kali kepentingan bertabrakan, kepentingan manusialah yang selalu menang atas kepentingan binatang. Sebuah kisah Talmud menggambarkan bagaimana saat menuju rumah jagal, seekor sapi lepas dan berusaha mengungsi ke Rabbi Yehuda Hanasi, salah satu pendiri Judaisme Rabbinis. Sapi itu menundukkan kepala di bawah jubah Rabbi yang menjuntai dan mulai menangis. Namun, Rabbi itu mengenyahkan sapi itu, sambil berkata, "Pergilah, kau diciptakan untuk tujuan itu." Karena Rabbi tak berbelas kasihan, Tuhan menghukumnya, dan Rabbi itu menderita penyakit yang menyakitkan selama 13 tahun. Kemudian, suatu hari, seorang pembantu yang membersihkan rumah Rabbi menemukan beberapa tikus yang baru lahir dan mulai menyingkirkan mereka. Rabbi Yehuda bergegas menyelamatkan makhluk-makhluk tak berdaya itu, memerintahkan si pembantu meninggalkan mereka dalam damai karena Tuhan baik kepada semua, dan memiliki kasih sayang kepada semua yang Dia ciptakan. Mazmur 145:9. Karena Rabbi menunjukkan belas kasih kepada tikus-tikus ini, Tuhan pun menunjukkan kasih sayangnya kepada Rabbi, dan menyembuhkan penyakitnya. Agama-agama lain, terutama Jainisme, Buddha, dan Hindu, menunjukkan empati yang bahkan lebih besar kepada binatang. Mereka menekankan hubungan antara manusia dan binatang dan seisi ekosistem, dan perintah etis yang paling utama agama-agama itu adalah tidak membunuh setiap makhluk hidup. Sementara ajaran biblikal, jangan membunuh, hanya berlaku untuk manusia. Prinsip kuno India Ahimsa, tanpa kekerasan, berlaku juga pada setiap makhluk hidup. Para biksu Jain sangat berhati-hati terutama dalam hal ini. Mereka selalu menutupi mulut mereka dengan kain putih, supaya tidak menghirup serangga, dan kemanapun berjalan mereka selalu membawa sapu untuk menyapu dengan halus semut atau kumbang dari jalan mereka. Meskipun demikian, semua agama agrikultur, termasuk Jainisme, Buddha, Hindu, menemukan cara untuk menjustifikasi superioritas manusia dan eksploitasi atas binatang-binatang, kalau bukan untuk daging, lalu untuk susu, dan kekuatan otot. Mereka semua mengklaim bahwa sebuah hierarki alamiah makhluk hidup memberi manusia kekuasaan dan hak menggunakan binatang-binatang lain, asalkan manusia mematuhi batasan-batasan tertentu. Hindu, misalnya, menyakralkan sapi dan melarang makan daging sapi, tetapi juga memberi justifikasi tertinggi untuk industri susu, dengan alasan sapi adalah makhluk yang pemurah sehingga rindu secara positif untuk membagi susunya kepada umat manusia. Karena itu, manusia berkomitmen pada sebuah kesepakatan agrikultur. Menurut kesepakatan ini, kekuatan kosmis memberi manusia kekuasaan atas binatang-binatang lain, asalkan manusia memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu kepada Tuhan-Tuhan,
kepada alam, dan kepada binatang-binatang itu sendiri. Mudah untuk percaya pada eksistensi kesatuan kosmis semacam itu karena ia mencerminkan rutinitas sehari-hari kehidupan pertanian. Para pemburu pengumpul tidak melihat diri mereka makhluk superior karena mereka jarang menyadari dampak perbuatan mereka pada ekosistem. Satu kawanan yang biasanya berisi beberapa puluh anggota, dikelilingi ribuan binatang liar, dan survivalnya bergantung pada memahami dan menuruti hasrat pada binatang-binatang itu. Para pengembara harus terus bertanya kepada diri sendiri apa yang diimpikan rusa-rusa, dan apa yang dipikirkan singa-singa. Kalau tidak, mereka tak akan mampu memburu rusa atau lolos dari singa-singa. Sebaliknya, para petani hidup dalam sebuah dunia yang dikendalikan dan dibentuk oleh impian dan pikiran manusia. Manusia masih menjadi sasaran kekuatan alam yang dahsyat seperti badai dan gempa bumi, tetapi mereka semakin tidak bergantung pada harapan binatang-binatang lain. Seorang anak gembala sejak awal belajar mengendarai kuda, memanfaatkan sapi, melecut keledai yang keras kepala, dan menggiring domba ke padang rumput. Mudah dan menggoda untuk percaya bahwa aktivitas-aktivitas harian semacam itu mencerminkan tatanan alam atas makhluk-makhluk atau kehendak langit. Karena itu, revolusi agrikultur merupakan sebuah revolusi ekonomi dan agama. Jenis-jenis baru hubungan ekonomi muncul bersama jenis-jenis baru keyakinan religius yang menjustifikasi eksploitasi brutal atas binatang-binatang. Proses kuno ini bisa disaksikan bahkan hari ini, setiap kali komunitas pemburu pengumpul yang tersisa mulai bertani. Dalam beberapa tahun terakhir ini, para pemburu pengumpul Nayaka di India Selatan sudah menjalankan suatu praktik agrikultur seperti menggembala sapi, membesarkan ayam, dan menanam teh. Tak mengherankan, mereka juga mengambil sikap-sikap baru terhadap binatang, dan mereka mendukung pandangan-pandangan yang sangat berbeda tentang binatang-binatang domestikasi dan tumbuhan dibandingkan dengan organisme-organisme liar. Dalam bahasa Nayaka, satu makhluk hidup yang memiliki personalitas unik disebut mansan. Ketika diteliti antropolog Dani Naveh, orang Nayaka menjelaskan bahwa semua gajah adalah mansan. Kami hidup di hutan, mereka hidup di hutan. Kami semua adalah mansan. Demikian juga beruang, rusa, dan harimau. Semua binatang hutan, bagaimana dengan sapi? Sapi berbeda. Anda menggiring mereka kemana-mana. Dan ayam? Mereka bukan apa-apa. Mereka bukan mansan. Dan pohon-pohon hutan? Ya, mereka hidup sudah begitu lama. Dan semak-semak teh? Oh, saya tanam agar saya bisa menjual daun-daun teh dan membeli apa yang saya butuhkan di toko. Tidak, mereka bukan mansan. Degradasi binatang-binatang dari makhluk hidup yang berhak atas penghormatan menjadi semata-mata properti jarang berhenti pada sapi dan ayam. Sebagian besar masyarakat agrikultur mulai memperlakukan bermacam-macam kelas orang, seakan-akan mereka juga properti. Dalam Mesir kuno, Israel biblikal atau Cina abad pertengahan, memperbudak manusia, menyiksa mereka dan mengeksekusi mereka, bahkan untuk pelanggaran remeh adalah sesuatu yang lazim. Sebagaimana para petani tidak berkonsultasi dengan sapi dan ayam tentang bagaimana menjalankan peternakan, demikian pula para penguasa tidak berpikir menanyakan pendapat para petani tentang menjalankan kerajaan. Dan, ketika kelompok-kelompok etnis atau komunitas-komunitas religius bentrok, mereka sering saling mendehumanisasi. Menggambarkan pihak lain sebagai binatang setengah manusia adalah langkah pertama dalam perlakuan semacam itu. Pertanian menjadi prototipe masyarakat-masyarakat baru, lengkap dengan tuan-tuan yang digelembungkan, ras-ras inferior yang cocok untuk eksploitasi, binatang-binatang liar yang siap untuk dibasmi, dan Tuhan besar di atas yang memberikan berkahnya kepada seisi tatanan. 500 tahun kesunyian. Munculnya sains dan industri modern menghadirkan revolusi baru dalam hubungan manusia-binatang. Saat revolusi agrikultur, umat manusia membungkam binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan mengubah opera besar animis menjadi sebuah dialog antara manusia dan Tuhan. Saat revolusi saintifik, umat manusia membungkam Tuhan juga. Dunia sekarang menjadi sebuah pertunjukan tunggal manusia. Umat manusia berdiri kesepian di panggung yang kosong, berbicara kepada diri sendiri, tidak bernegosiasi dengan siapapun, dan meraih kekuatan besar tanpa kewajiban-kewajiban apapun. Setelah menggambarkan hukum-hukum bisu fisika, kimia, dan biologi, umat manusia kini memperlakukan semua sesukanya. Ketika seorang pemburu kuno keluar ke savana, dia meminta bantuan kerbau liar, dan kerbau itu meminta sesuatu dari pemburu. Ketika petani kuno ingin sapinya menghasilkan banyak susu, dia meminta bantuan Tuhan langit yang besar, dan Tuhan menetapkan persyaratan-persyaratannya. Ketika staf kerah putih di Departemen Riset dan Pengembangan Nestle ingin menaikkan produksi susu, mereka mempelajari genetika, dan gen-gen tidak meminta apapun sebagai imbalannya. Tetapi, sebagaimana para pemburu dan petani dengan mitos mereka,
Demikian pula orang-orang di Departemen R&D, mitos paling terkenal mereka tanpa malu-malu menyontek legenda pohon pengetahuan dan Taman Eden, tetapi melakukan aksi ke taman itu di Woolsthorpe Manor di Lincolnshire. Menurut mitos ini, Isaac Newton sedang duduk di bawah pohon apel ketika sebuah apel masak jatuh di atas kepalanya. Newton mulai bertanya-tanya mengapa apel jatuh ke bawah, bukan menyamping atau ke depan. Penyelidikannya membawa Newton untuk menemukan teori gravitas dan hukum mekanika Newton. Kisah Newton mengubah mitos pohon pengetahuan di atas kepalanya. Di surga Eden, ular menginisiasi drama, menggoda manusia untuk berdosa sehingga menyebabkan murka Tuhan kepada mereka. Adam dan Hawa adalah mainan bagi ular dan Tuhan sekaligus. Sebaliknya, di Taman Woolsthorpe manusialah pemain tunggalnya. Meskipun Newton sendiri adalah penganut Kristen yang sangat religius yang jauh lebih banyak belajar Injil ketimbang hukum-hukum fisika, revolusi saintifik yang dia bantu untuk melesat mendorong Tuhan ke tepi. Ketika para penerus Newton harus menulis mitos kejadian, mereka tak perlu menggunakan Tuhan atau ular. Taman Woolsthorpe dijalankan dengan hukum alam buta, dan inisiatif untuk menggambarkan hukum-hukum ini adalah manusiawi belaka. Cerita itu memang dimulai dengan sebuah apel yang jatuh di atas kepala Newton, tetapi apel itu jatuh tanpa punya tujuan apapun. Dalam mitos Taman Eden, manusia dihukum atas keingintahuan mereka dan karena keinginan mereka untuk memperoleh pengetahuan. Tuhan mengusir mereka dari surga. Dalam mitos Taman Woolsthorpe, tak seorang pun yang menghukum Newton, sangat berlawanan. Berkat keingintahuannya, umat manusia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta, menjadi lebih kuat dan maju selangkah menuju surga teknologis. Tak terhitung jumlah guru di seluruh dunia menceritakan mitos Newton untuk mendorong keingintahuan, dengan pesan bahwa hanya dengan mendapatkan pengetahuan yang cukup, kita dapat menciptakan surga di sini, di atas bumi. Nyatanya, Tuhan pun ada bahkan dalam mitos Newton. Newton sendirilah Tuhannya. Ketika bioteknologi, nanoteknologi, dan buah-buah lain dari sains masak, Homo sapiens akan mengejar kekuatan ilahiyah, dan tiba kembali ke titik semula kepada pohon pengetahuan biblikal. Para pemburu pengembara kuno hanyalah spesies-spesies lain dari binatang. Para petani melihat diri mereka sendiri sebagai puncak dari ciptaan. Para ilmuwan menaikkan kita menjadi Tuhan-Tuhan. Kalau revolusi agrikultur memunculkan agama-agama bertuhan, maka revolusi saintifik melahirkan agama-agama humanis, yang di dalamnya manusia menggantikan Tuhan-Tuhan. Kalau agama-agama bertuhan menyembah Theo, kata Yunani untuk Tuhan, humanis menyembah manusia. Ide dasar dari agama-agama humanis seperti liberalisme, komunisme, dan nazisme adalah bahwa Homo sapiens memiliki esensi unik dan sakral yang menjadi sumber segala makna dan otoritas di alam semesta. Segala yang terjadi dalam kosmos dinilai baik atau buruk menurut dampaknya bagi Homo sapiens. Kalau teisme menjustifikasi pertanian tradisional atas nama Tuhan, humanisme menjustifikasi peternakan industri modern atas nama manusia. Peternakan industri menyakralkan kebutuhan, hasrat, dan nafsu manusia, seraya merendahkan segala yang lain. Peternakan industri tak punya kepentingan real pada binatang, yang tidak sama-sama memiliki sifat sakral manusia. Dan, Tuhan pun tidak ada gunanya karena sains dan teknologi modern memberi manusia kekuatan yang jauh melampaui kekuatan Tuhan-Tuhan kuno. Sains memungkinkan firma-firma modern menundukkan sapi, babi, dan ayam pada kondisi-kondisi ekstrim dari yang berlaku di masyarakat-masyarakat agrikultur tradisional. Di Mesir kuno, di Imperium Romawi, dan Cina abad pertengahan, manusia hanya memiliki pemahaman yang tak berkembang tentang biokimia, genetika, zoologi, dan epidemiologi. Akibatnya, kekuatan mereka dalam memanipulasi terbatas. Pada masa-masa itu, babi, sapi, dan ayam berlarian bebas di antara rumah-rumah, dan mencari benda-benda yang bisa dimakan di tumpukan sampah dan di hutan-hutan terdekat. Jika seorang petani ambisius berusaha mengurung ribuan binatang dalam kandang yang padat, epidemi mematikan mungkin akan muncul, menyapu semua binatang di samping banyak penduduk desa. Tak ada pendeta, dukun, atau Tuhan yang bisa mencegahnya. Tetapi, begitu sains modern menggambarkan rahasia epidemi, penyakit, dan antibiotik, maka kandang-kandang industri, pulpen, dan kandang babi pun menjadi pantas. Dengan bantuan vaksinasi, pengobatan, hormon, pestisida, sistem pengatur suhu udara, dan mesin penyuapan otomatis, kini dimungkinkan menempatkan ribuan babi, sapi,
atau ayam dalam barisan-barisan rapi kandang-kandang padat, dan menghasilkan daging, susu, dan telur dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, setelah orang mulai memikirkan ulang hubungan manusia-binatang, praktik-praktik itu mendapat kritik yang semakin banyak. Kita tiba-tiba menunjukkan minat yang belum pernah muncul sebelumnya atas apa yang disebut norma-norma kehidupan, mungkin karena kita segera menjadi salah satu yang mengalami nasib serupa. Jika dan ketika program-program komputer mendapatkan kecerdasan manusia super dan kekuatan tanpa preseden, akankah kita mulai menilai program-program ini lebih tinggi dari nilai manusia? Apakah bisa diterima? Misalnya, kecerdasan artifisial mengeksploitasi manusia dan bahkan membunuh manusia demi kebutuhan dan hasrat mereka yang lebih jauh? Jika itu tak pernah boleh dibiarkan, terlepas dari kecerdasan dan kekuatannya yang superior, mengapa kalau untuk manusia etis-etis saja mengeksploitasi dan membunuh babi? Apakah manusia punya percikan mukjizat, selain inteligensia yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar, yang membedakannya dari babi, ayam, simpanse, dan program komputer? Jika ya, dari mana asal percikan itu, dan mengapa kita yakin bahwa AI tidak akan pernah bisa mendapatkannya? Jika tidak ada percikan semacam itu, akankah ada alasan untuk terus menempatkan nilai istimewa pada manusia, bahkan setelah komputer melampaui manusia dalam hal kecerdasan dan kekuatan? Apa sih sesuatu dari manusia yang paling utama membuat kita begitu pintar dan kuat, dan seberapa mungkin entitas-entitas non-manusia akan pernah menandingi dan melampaui kita? Bab berikut ini akan menelusuri sifat dan kekuatan Homo sapiens, tidak hanya dalam rangka memahami lebih jauh hubungan-hubungan kita dengan binatang lain, tetapi juga untuk mengerti bagaimana masa depan akan melingkupi kita, dan seperti apa hubungan antara manusia dan manusia super nanti.